Cerita dibuka oleh peran utama kita bernama Pithai, yang baru pulang ke rumah dan memergoki ayahnya yang tengah bercumbu dengan seorang gadis. Awalnya dia acuh dan hanya mengingatkan sang ayah untuk tidak membawa sembarang gadis lagi masuk ke dalam rumah. Tapi saat melihat gadis itu adalah Kong kekasihnya sendiri, dia terkejut dan sangat syok berat. Tai pergi dengan amarah yang meledak, dan dia dikejar oleh Pla yang mencoba menenangkannya. Tai juga marah pada Pla karena mengira Pla juga ikut menyembunyikan perselingkuhan antara Kong dan ayah Tai. Pla menangis sambil terus mengatakan jika dia tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhan itu. 2 tahun setelah kejadian malam itu, Tai benar-benar memutuskan hubungan dengan ayahnya, dan hidup menjadi seorang gelandangan, tak punya kerjaan dan tempat tinggal. Kini dia berada di kota Chiang Mai, tak sengaja dia menemukan seorang gadis yang tenggelam, dan dia mencoba menyelamatkannya. Gadis itu bernama Pin, namun nasib sial menimpanya ketika seorang warga yang melihat itu, malah mengira Tai sedang melecehkan Pin. Yang membuat Tai berakhir digebukin pemuda setempat. Di sisi lain, Om Pi Bob yaitu ayahnya Tai, selama 2 tahun ini dia tak mencari Tai sama sekali dan bersikap bodoh amat walau anak semata wayangnya itu tidak pulang-pulang. Pla merasa bingung dan merasa kasihan pada Tai. Namun tiba-tiba saja penyakit Om Pi Bob kumat, entah kolesterolnya naik atau asam uratnya kambuh, yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit. Pla terus mendampingi Om Pi Bob dan terlihat sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun saat di rumah sakit, Om Pi Bob tidak cepat mendapat penanganan karena semua dokter sedang mengadakan rapat. Tentu Pla kesal dia menerobos ruang rapat para dokter dan mengatakan jika omnya sekarat. Sahatep sebagai pimpinan rumah sakit mencoba menenangkannya, namun Pla tidak mau tahu dia ingin pamannya cepat ditangani. Kembali pada Tai yang kini ada di kantor polisi dengan dugaan pelecehan terhadap Pin. Pak Wiset ayahnya Pin dia mencabut gugatan itu dan mengatakan jika kejadian tadi hanya salah paham, dan Pak Wiset percaya jika Tai adalah pria baik. Hidup menjadi gelandangan membuat kesehatan Tai memburuk, sehingga dia didiagnosis memiliki radang paru-paru akut dan stres berat. Di rumah sakit berbeda, keadaan Om Pi Bob juga makin parah dan salah satu pemicunya adalah kerinduannya pada Tai putra satu-satunya. Namun meski merasa bersalah pada Tai, hubungannya dengan Kong pun masih berjalan walau mereka terpaut umur yang sangat jauh. Om Pi Bob terlihat tulus mencintai Kong, namun sepertinya Kong hanya memanfaatkannya saja sebagai ATM berjalan. Melihat sang kakak yang terus meminta uang pada Om Pi Bob, Pla mengingatkan Kong untuk tidak mengecewakan Om Pi Bob. Karena dia sudah rela memutuskan hubungannya dengan Tai, itu semua demi Kong. Untuk menenangkan hati adiknya, Kong mengatakan jika dia juga mencintai pria tua itu dengan tulus, lalu dia pergi dan meminta Pla untuk menjaga Om Pi Bob dengan baik. Beberapa bulan kemudian di kota Chiang Mai, perkebunan Pak Wiset berkembang pesat, berkat bantuan dari Tai yang memang dia dari alumni mahasiswa pertanian. Di hari itu, Pak Wiset yang tahu Tai kabur dari rumah, dia meminta Tai untuk menemui ayahnya, dengan begitu penderitaan Tai selama 2 tahun ini akan hilang, karena Pak Wiset tahu Tai sangat merindukan ayahnya namun terhalang kebencian yang dirasakan. Tai kesal lalu dia mengatakan jika sampai kapanpun dirinya tidak bisa memaafkan ayahnya yang sudah memacari kekasih hatinya. Flashback di malam itu, Tai masuk rumah dan menyapa Pla dengan tingkah jahilnya. Lalu Tai menunjukkan sebuah desain rumah yang akan dia tinggali jika menikah dengan Kong nanti, dan dia bertanya pada Pla apa Kong akan menyukainya. Pla terbata-bata dan meminta Tai untuk bertanya sendiri saja. Masih dengan wajah gembiranya dia masuk kamar ayahnya dan memergoki pacarnya dan sang ayah yang tengah bermesraan. Tentu Tai terkejut marah kenapa Kong dan sang ayah begitu tega padanya. Dan terlebih Pla teman baiknya yang juga ikut menutupi tentang perselingkuhan ini. Mendengar cerita itu, Pak Wiset ikut kasihan dan mengerti alasan Tai semarah itu pada ayahnya. Pak Wiset mengatakan jika mulai sekarang Tai bisa menceritakan apapun padanya, karena kini Tai adalah anaknya. Mendengar itu Tai terharu sampai menangis. Sementara di kediaman Om Pi Bob, Kong menyewa para perawat dari rumah sakit Sahatep untuk membantu mengurus Om Pi Bob, namun Pla tak setuju dan mengatakan jika dia bisa mengurus Om Pi Bob sendiri. Sahatep mengatakan jika Om Pi Bob diurus oleh ahlinya itu akan membuat kondisi Om Pi Bob jauh membaik. Om Pi Bob juga tak setuju dan meminta Sahatep dan para perawat keluar dari rumahnya.
Kong kesal dan mengatakan jika mereka butuh bantuan dari tim medis untuk mengurus Om Pi-bop karena Kong tidak bisa mengawasi Om Pi-bop seharian. Mendengar itu Om Pi-bop tersinggung dan kesal karena seakan-akan dirinya hanyalah beban bagi Kong. Kong semakin acuh dan pergi meninggalkannya begitu saja. Sementara di kota Chiang Mai, Tai dan keluarga Pak Wiset melakukan upacara adat pengangkatan Tai sebagai anak angkatnya. Setelahnya, Bibi Men mengatakan kenapa Pak Wiset bisa bertindak sejauh ini dengan mengadopsi Tai yang asal-usulnya tidak jelas, dan Bibi Men kesal karena dengan begitu Tai akan mendapat warisan yang sama seperti Pin. Pak Wiset dengan tenang mengatakan jika itu bukanlah masalah, karena jika dia sudah meninggal, tak ada orang yang bisa dia percaya untuk menjaga perkebunan selain Tai. Di tempat lain, para karyawan kebun tengah abok sambil terus ngedumel karena tak terima Tai yang hanya orang baru diadopsi oleh Pak Wiset yang pasti akan menjadi penerus perkebunan. Para karyawan pun terpecah dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Karena akal yang rendah mereka bertengkar hanya karena masalah sepele seperti itu. Tai datang memisahkan mereka, namun Muang karyawan yang kontra pada Tai mengajaknya duel untuk membuktikan siapa yang hebat. Tai setuju mereka pun membuat kesepakatan jika Tai kalah dia akan keluar dari perkebunan, namun jika menang dia ingin Muang memanggilnya bos dan tunduk padanya seumur hidup Muang. Duel maut dimulai, Tai dengan mudah melumpuhkan Muang sampai keok. Muang jadi malu dan benar saja dia tak menepati janjinya itu. Tai tak masalah dan meminta Muang untuk membeli rok saja karena dia bukan pria sejati. Tak terima karena disuruh beli rok, dia pun memanggil Tai bos, dan mengakui kekalahannya. Di sisi lain, Om Pi-bop tengah menghitung uang untuk biaya operasinya nanti. Seketika mata Kong jadi hijau melihat uang, dia pun langsung bersikap manis dan meminta Om Pi-bop untuk segera sehat agar mereka bisa terus bersama dan memiliki anak. Di malam harinya, Tai mengunjungi rumah dan hanya memandangi dari jauh, namun saat akan pulang dia melihat seseorang menyelinap ke kamar ayahnya. Sementara di dalam Kong diam-diam mengambil uang tunai itu dan berniat kabur. Namun Om Pi-bop memergokinya, dan mengatakan jika uang itu hanyalah pancingan untuk mengetahui watak Kong yang sebenarnya. Om Pi-bop marah sambil melempar foto-foto bukti perselingkuhan Kong dengan pria lain. Kong terciduk dia meminta maaf pada Om Pi-bop, namun Om Pi-bop tidak mengampuninya begitu saja. Kong pun mengatakan jika harusnya Om Pi-bop tahu diri karena dia sudah tua dan bau tanah. Jadi mana mungkin Kong mau padanya. Seketika jantung Om Pi-bop kembali kumat, Kong pun mendorongnya dan langsung kabur. Sementara Pla dia berada di kamarnya tengah menjahit. Tai yang ada di luar dia melihat Kong tergesa-gesa mengendarai mobilnya. Tai tak mengerti apa yang terjadi, dia pun masuk rumah dan langsung mendengar suara teriakan Pla yang menemukan Om Pi-bop sudah berlumuran darah. Tai menghampiri dan mengecek denyut nadi ayahnya yang sudah tidak ada. Dia syok lemas tak percaya sang ayah sudah meninggal dunia, begitupun dengan Pla yang sangat histeris. Masih dalam keadaan yang syok Tai masuk ke ruang ayahnya, dan menemukan bukti foto perselingkuhan Kong. Melihat itu Tai yakin jika Kong ada kaitannya dengan kematian sang ayah. Sementara Kong dia menjemput Jess kekasihnya untuk kabur ke luar negeri membawa uang itu. Besoknya para penyidik mengolah TKP, lalu memberitahu jika kasus ini adalah pembunuhan karena adanya luka tusuk di perut korban, dan kini satu-satunya orang yang dicurigai adalah Kong. Mendengar itu Tai menatap tajam ke arah Pla yang masih menangis, dan berteriak pada Pla untuk mengatakan di mana Kong saat ini. Tai semakin mencecar Pla dengan asumsi-asumsinya, bahwa Pla dan Kong sudah merencanakan ini. Pla tidak terima dituduh begitu oleh Tai karena selama Om Pi-bop sakit keras dialah yang menjaganya, sedangkan Tai tidak pernah peduli pada ayahnya sendiri. Tai semakin kesal dan bertanya kenapa Pla menyembunyikan perselingkuhan antara Kong dan ayah Tai. Pla terdiam sejenak dia merasa bersalah atas itu, lalu dia mengatakan jika dia juga baru tahu hari itu. Jadi Kong baru bercerita pada Pla jika dia ingin putus dari Tai karena sudah berbeda visi, Tai yang sangat ingin menjadi petani, sementara Kong tidak ingin menjadi istri petani. Mendengar alasan itu Tai tidak percaya dan tetap menyalahkan Pla, dan memintanya untuk bersiap-siap karena dia akan segera menjebloskan Pla dan Kong ke penjara. Besoknya Pla memutuskan untuk keluar dari rumah Tai dan tinggal sementara di rumah Sahatep. Meski Pla merasa tidak enak, namun Sahatep meminta Pla untuk enjoy aja dan merehatkan pikirannya.
Pla mengiyakannya dan mengatakan pada Sahatep jika dia tidak mau berurusan lagi dengan Tai dan tidak mau ikut campur dengan penyelidikan kasus Om Pibob, Pla akan menyerahkan semuanya pada Tai. Di kamar Pla masih memikirkan mungkinkah Kong terlibat dengan kematian Om Pibob, karena di malam Om Pibob tewas, Pla berpapasan dengan Kong yang terlihat terburu-buru. Pla mengelaknya mencoba meyakinkan dirinya sendiri jika Kong tidak mungkin melakukan hal itu. Besoknya Tai mengurusi permasalahan kantor ayahnya yang semakin amburadul. Tak lama dia didatangi oleh pengacara ayahnya dan memberitahu jika dia akan mengumumkan surat wasiat tapi harus ada Pla, sesuai keinginan ayah Tai. Tai terkejut kenapa harus ada Pla. Sementara Pla dan Sahatep tengah sarapan bersama, namun Tai dengan sembrononya masuk dan ingin ikut makan. Pla bertanya kenapa Tai datang, namun Tai bersikap kasar dan menuduh Pla sudah mendoktrin ayahnya sampai sang ayah hanya ingin membuka wasiatnya di depan Pla. Pla tak mengerti, namun Tai menyeretnya dengan kasar, yang membuat Sahatep marah dan terjadilah keributan. Supir Tai datang dan melerai keributan sambil membisikkan pada Tai, jika Tai berantem roh ayahnya akan gentayangan. Tai terdiam lalu menegaskan pada Pla untuk datang besok pagi. Pla terlihat bingung dan Sahatep meminta Pla untuk datang saja, karena bisa jadi surat wasiat itu akan memberi petunjuk siapa pembunuh Om Pibob yang sebenarnya. Besok paginya Pla datang bersama Sahatep dan pengacaranya untuk melindungi Pla dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Tai. Tai menyuruh Sahatep keluar karena dia tidak ada kepentingan di sini. Sahatep mengatakan jika dia hanya ingin mendampingi calon istrinya saja. Pengacara membaca surat wasiat itu, di mana ayah Tai menyerahkan semua asetnya pada Tai namun dengan satu syarat Tai harus menikahi Pla. Tentu Tai dan Pla terkejut mereka sama-sama menolaknya. Tai semakin menuduh Pla yang sudah memaksa ayahnya untuk menulis surat wasiat bodoh itu. Sahatep tak terima dan mengatakan jika Tai bisa terkena pasal pencemaran nama baik. Pla pun buka suara jika dia sama sekali tak mengharapkan warisan itu, jadi Tai bisa ambil semuanya, dan jangan lagi ganggu kehidupannya. Di malam harinya, polisi memberitahu proses penyidikan jika Pla tidak terlibat dengan pembunuhan itu, tersangka utamanya adalah Kong dan kekasihnya yang kemungkinan saat ini berada di luar negeri. Sementara di rumah, kebaikan Sahatep pada Pla tentu bukan tanpa alasan, Sahatep mengungkapkan jika dia menyukai Pla. Pla bingung karena dia tidak menyukai Sahatep tapi dia tidak enak hati jika menolak laki-laki baik seperti Sahatep. Untungnya Pla tidak menjawab kamu terlalu baik buat aku, kayak jawaban ciwi-ciwi warga Konoha. Pla menjawab jika keadaan saat ini sedang kacau jadi Pla meminta sedikit waktu untuk menetralkan hatinya. Besoknya Tai menemui Pla dan mengajaknya ke suatu tempat dengan dalih menemui Kong. Namun Tai malah mengajaknya ke kawah yang membuat Pla bingung dan bertanya kenapa dia dibawa ke sini. Tai masih dengan nada marahnya dia mengatakan jika dia tidak akan membiarkan kaki tangan pembunuh ayahnya berkeliaran, jadi Tai ingin menikahi Pla untuk mengawasi gerak-geriknya. Tentu Pla protes, namun Tai langsung mengancamnya dengan mengatakan jika dia sudah berhasil melacak keberadaan Kong, dan Tai bisa dengan mudah menyuruh bawahannya untuk membunuh Kong. Pla semakin terpojokan yang membuatnya tak ada pilihan lain selain setuju mendaftarkan pernikahannya dengan Tai. Sementara Sahatep dia kebingungan mencari keberadaan Pla yang hilang tanpa jejak seharian ini. Tai mengajak Pla ke kota Chiang Mai untuk tinggal sementara di sana. Pla tak terima kenapa dia harus nurut semua perkataan Tai padahal dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Om Pibob, dan menurut Pla Tai juga harus dicurigai kenapa dia tiba-tiba datang di malam ayahnya tewas. Tak terima dengan tuduhan itu, Tai pun menyeretnya, namun Pla yang jago bela diri dia pun berontak, tapi tetap saja dia bisa dilumpuhkan oleh Tai. Ternyata mereka berdua memang kayak Tom and Jerry sedari dulu. Jadi Pla dan Kong adalah anak dari profesornya Tai ketika di kampus dulu, Tai yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhirnya, dia pun tinggal sementara di kediaman ayah Pla dan Kong, sampai akhirnya dia jatuh cinta pada Kong dan menjalin hubungan asmara. Namun nasib naas menimpa mereka saat rumah ayah Pla terbakar dan menewaskan sang ayah yang masih ada di dalam. Tentu mereka bertiga histeris namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tak sampai di situ para rentenir datang dan menyita tanah peninggalan sang ayah, dan mengatakan jika dengan tanah ini hutang ayah Pla masih belum lunas. Tak lama ayah Tai datang dan menyelamatkan mereka dari para rentenir.
Sejak hari itu, Pla dan Kong tinggal di rumah Tai, dan dari situ juga Kong lebih melirik ayah Tai yang terlihat lebih menjanjikan. Kini di kota Chiang Mai, Tai memperkenalkan Pla sebagai pelayan di rumahnya dulu, dan kini Tai akan memperkerjakan Pla di rumahnya di sini. Pak Wiset dan Pin setuju, terlebih Pin sangat senang karena kini dia ada teman yang seumuran dengannya. Bibi Men tak percaya begitu saja, karena dilihat dari penampilan Pla tidak mencerminkan sebagai pelayan, dan mana bisa Tai tinggal dengan wanita asing dalam satu atap. Tai mengatakan agar Bibi Men tidak perlu risau karena Pla ini seorang lesbian. Tentu Pla terkejut namun dia tidak bisa membantahnya. Sesampainya di rumah Tai, Pla nanya apa sih rencana Tai sebenarnya sampai membawanya ke sini. Tai mengatakan jika saat ini Pla adalah sandraan untuk memancing Kong keluar dari persembunyiannya. Setelahnya Tai pun pergi mandi, dan itu dimanfaatkan oleh Pla untuk mencari ponselnya yang disita oleh Tai. Namun Tai tidak sebodoh itu, dia datang lagi dan menggoda Pla dengan mengatakan lebih baik Pla menggeledah tubuh Tai saja daripada menggeledah tasnya. Pla langsung pasang kuda-kuda meminta Tai buat gak macem-macem. Ternyata Pla memang pernah menyukai Tai saat dia masih remaja dulu, namun sayangnya Tai lebih melirik Kong dan menjalin hubungan dengannya tanpa tahu perasaan Pla. Sementara Sahatep dengan terpaksa dekat dengan seorang gadis yang dijodohkan orang tuanya atas urusan bisnis, walau hatinya masih dimiliki oleh Pla. Sahatep sangat tertekan terlebih sikap Li yang manja dan sangat heboh itu membuat Sahatep semakin tersiksa. Hal itu dibuktikan ketika Li dengan panik meminta Sahatep untuk mengantarnya ke suatu tempat karena ada urusan penting dan sangat mematikan. Sahatep bingung dan dia pun mengantarnya dengan menyewa ambulans agar perjalanan mereka bebas hambatan. Yang padahal Li hanya ingin membeli tas limited edition keluaran terbaru karena takut kehabisan. Sahatep geram dengan makhluk yang seperti ini, kalau bukan anak orang kaya mungkin udah ditinggal. Sementara itu, Pla bertanya pada Tai kenapa dia repot-repot mengurusi perkebunan Pak Wiset, apa karena Tai ingin harta warisannya. Tentu Tai kesal dengan tuduhan itu dia pun mengatakan jika dirinya tidaklah sama seperti Kong dan Pla yang tega membunuh hanya demi warisan. Pla marah kenapa Tai sekarang dipenuhi dendam dan kebencian, karena orang yang harus disalahkan atas kematian ayahnya adalah Tai sendiri. Tai emosi meminta Pla diam lalu dia menyeret Pla dan menyuruhnya untuk tidur di luar malam ini. Pla nurut aja walau sambil ngedumel berharap Tai kejedot dan berakhir amnesia. Tak lama Tai datang dan meminta Pla untuk masuk ke dalam, namun Pla menolak dia lebih baik tidur dengan nyamuk daripada tidur dengan Tai karena takut hamil. Tai geram dia pun langsung menggendongnya untuk masuk ke dalam. Saat di kamar Pla mengatakan jika memang Tai masih mengkhawatirkan dan menyayanginya sebagai saudara perempuan seperti dulu. Namun Tai menyangkalnya dia hanya ingin memastikan Pla tidak kabur dari rumah. Besoknya Sahatep mendapat informasi dari orang suruhannya bahwa Pla sudah menikah dengan Tai, tentu hatinya sangat hancur dan merasa sakit hati. Di malam hari saat Tai tidak ada, Pla mencari ponselnya yang disita oleh Tai, dan dia berhasil menemukannya. Tak lama dari itu, Tai pulang dan dia tidak menemukan Pla ada di rumah, dia pun mencari keluar dan menemukan Pla yang sedang ajojing dengan para karyawan dan sudah sangat mabuk. Tai kesal dan langsung membawa Pla pulang. Dalam keadaan setengah sadar Pla mengatakan jika dia sangat mencintai Tai, tapi kenapa Tai tidak pernah meliriknya sebagai seorang perempuan. Tai hanya menatap Pla dan dia pun menciumnya. Dan terjadilah adegan 18+ sesuai harapan penonton. Di pagi hari, Pin dengan perasaan kasmarannya, dia mulai menghalu jika suatu hari dia menikah dengan Tai dan hidup bahagia, dan terlihat Pin terlihat senang dengan cinta sendirinya itu. Manajer Rouge yang menyukai Pin, dia harus menelan pil pahit karena Pin secara terang-terangan mengatakan jika dia mencintai Tai, dan hanya menganggap Rouge sebagai kakak saja. Sementara itu, Pla terkejut saat terbangun dirinya sudah tak mengenakan pakaian dengan kondisi yang habis berperang. Karena malu dan menyesal dia pun mencoba kabur ikut dengan Mueng yang akan mengirim barang ke kota. Saat Mueng sedang lengah, Pla mencari kendaraan yang bisa disewa ke Bangkok, dan tanpa diduga supir itu adalah Peng teman lamanya di kampung. Peng dan Pla berteman dekat, bahkan Pla sering membantu Peng dulu. Dan saat tinggal di kediaman Om Pibob, Pla memperkerjakan Peng sebagai supir Om Pibob karena saat itu Peng tidak punya kerjaan sama sekali, namun selang beberapa hari Pla baru tahu jika Peng mengundurkan diri dan pergi entah kemana.
Kini Pla pun bertanya kenapa Peng pergi tanpa pamitan padanya. Peng meminta maaf dan mengatakan saat itu dia ada urusan mendesak yang mengharuskannya segera pergi. Lalu Pla pun meminta Peng untuk mengantarnya ke Bangkok, namun Tai keburu datang dan langsung menyeret Pla keluar dengan sangat kasar. Tai marah dan memperingati Pla untuk tidak kabur lagi, karena Tai bisa saja menjebloskan Kong ke penjara detik ini juga. Di kediaman Pak Wiset, Sahatep datang bersama pengacaranya dan para polisi untuk mencari Pla. Sesampainya di rumah, Pla dengan malu meminta Tai untuk melupakan kejadian tadi malam, dan dia akan minum pil KB agar tidak hamil. Namun Tai masih kesal karena Pla mencoba kabur tadi, dan tak lama rombongan Sahatep, Pak Wiset dan juga Bibi Men datang. Sahatep meminta petugas untuk menangkap Tai atas dugaan penculikan pada Pla. Pak Wiset dan Bibi Men bingung sebenarnya apa yang terjadi. Tai pun terpaksa berterus terang dengan mengatakan jika dia dan Pla sepasang suami istri yang sah. Tentu Pak Wiset dan Bibi Men terkejut, apalagi Bibi Men yang sangat marah karena merasa ditipu. Sahatep yang sudah tahu itu, dia menuduh Tai sudah mengancam Pla untuk menikah dan menjadikannya sandakan di sini. Pla terdiam karena apa yang dibicarakan Sahatep memang benar, tapi dia menjelaskan pada semuanya jika dia tinggal di sini tidak dipaksa oleh Tai. Sahatep terkejut dan terlihat sangat kecewa melihat Pla yang seperti melindungi Tai. Pak Wiset pun buka suara karena semuanya sudah jelas jadi polisi dan Sahatep bisa pergi. Dan ternyata Pin mendengar itu semua tentu dia syok dan hatinya hancur seketika. Setelahnya Pak Wiset menginterogasi Tai dan Pla kenapa mereka bisa berbohong seperti itu. Tai berterus terang jika dia menjadikan Pla sandraan agar kakaknya Kong muncul dan menyerahkan diri ke polisi karena sudah membunuh ayahnya. Pak Wiset merasa itu tidak adil bagi Pla yang tidak tahu apa-apa, dan Pak Wiset meminta Tai untuk melepaskan Pla karena dia tidak bersalah. Mendengar itu Pla merasa lega dia pun berniat pergi dari Chiang Mai, namun Tai mencegahnya dan mengatakan jika mereka adalah suami istri yang sah, bahkan sudah melakukan hubungan intim tanpa paksaan. Pla menyelanya dan mengatakan jika tadi malam dia mabuk, jadi kenapa Tai mau-mau aja. Pak Wiset meminta mereka berhenti dan mengatakan jika kejadiannya seperti itu berarti Pla dan Tai memang saling jatuh cinta. Tai membenarkannya, dan itu membuat Pak Wiset lega dan merasa senang akhirnya dia memiliki seorang mantu. Pak Wiset juga meminta Tai untuk memperlakukan Pla dengan baik karena Pla tidak punya siapa-siapa lagi selain Tai. Saat keluar, Tai mengatakan jika dia akan membiarkan Kong, asalkan Pla memenuhi tugasnya sebagai istri. Pla tentu senang dan sontak memeluk Tai. Tak lama manajer Ruj datang dan bertanya apa benar Pla dan Tai sepasang suami istri. Tai membenarkannya, lalu Ruj dengan sangat khawatir bertanya bagaimana dengan Pin. Dengan santai Tai mengatakan jika dia tidak tahu tentang itu dan itu bukanlah urusannya. Saat malam hari, keadaan Pin masih stres berat bahkan dia sampai berteriak kepada ayah dan bibinya, padahal Pin tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Namun sang ayah yakin jika Pin hanya butuh waktu dan suatu hari pasti bisa mengerti dan melupakan perasaannya pada Tai. Sementara itu, hubungan Pla dan Tai semakin akur dan harmonis. Besok paginya saat terbangun, Pin merasa lega dan senang karena mengira kejadian kemarin hanyalah mimpi. Di sisi lain, Sahatep marah besar pada pengacaranya karena gagal menjebloskan Tai ke penjara, dan Sahatep meminta pada pengacaranya untuk memikirkan cara lagi agar dia bisa membawa Pla bersamanya. Tentu pengacara bingung karena Pla sendiri yang mengatakan jika dia tidak terpaksa, jadi satu-satunya cara Sahatep jika ingin mendapatkan Pla harus menunggu dia jadi janda dulu. Di sisi lain, Pin dengan cerianya memberikan syal yang sudah dia buat khusus untuk Tai, lalu mengajaknya makan siang bersama karena Pin sudah menyiapkan makanan spesial untuk Tai. Tai meminta maaf karena dia sudah ada janji makan siang dengan sang istri yaitu Pla. Pin mencoba menahan air matanya, dan meminta Tai untuk jujur saja karena Pin tahu Tai juga mencintainya. Dengan sangat lembut Tai mencoba menyadarkan Pin karena selama ini dia hanya menganggap Pin sebagai adik saja. Tentu Pin marah, kecewa dan lalu kabur. Ruth yang melihat itu sangat khawatir dan langsung mengejar Pin. Sementara itu, Sahatep mendapat telepon dari Kong meminta bantuan agar bisa menghubungi Pla. Di sisi lain, Pla menyalakan ponselnya diam-diam saat Tai berada di perkebunan. Saat itu juga Pla mendapat telepon dari Sahatep yang sudah bersama dengan Kong. Pla terkejut bahkan hampir menangis,
lalu dia bertanya kemana aja Kong selama ini. Kong tidak menjawabnya dan hanya mengatakan jika dia tidak membunuh Om Pibok. Namun tiba-tiba saja Tai datang, dan Pla bergegas menutup teleponnya. Pla lalu memeluk dan sedikit menggodanya, agar dia bisa menyembunyikan ponselnya dengan aman. Sementara itu, manajer Ruth mengerahkan para karyawan untuk mencari Pin. Bertepatan dengan itu Bibi Man menemukan Pak Wiset sudah tergeletak pingsan di kamarnya. Tai dan Pla pun bergegas ke rumah sakit, namun Tai langsung ditampar oleh Bibi Man yang menyalahkannya karena sudah membuat Pak Wiset stres sampai penyakit jantungnya kembali kumat. Bibi Man juga menyalahkan Tai karena sudah membuat Pin kabur dan entah sekarang ada di mana. Di dalam Tai bertanya kenapa Pak Wiset merahasiakan ini darinya padahal mereka ayah dan anak. Pak Wiset menenangkan Tai jika kondisinya baik-baik saja jadi Tai tidak usah khawatir. Lalu Pak Wiset meminta Tai untuk tidak meninggalkan Pin walau dirinya sudah mati nanti. Tai protes kenapa sang ayah berkata seperti itu, dan Tai mengatakan jika ayahnya harus tetap hidup dan menjadi kakek dari anak Tai nanti. Sementara di luar rumah sakit, Pla mendapat telepon dari Kong yang meminta bantuan Pla karena kini Kong butuh uang banyak. Mereka pun bertemu di perkebunan Chiang Mai, dan Pla langsung bertanya kemana aja Kong selama ini, dan jika benar Kong tidak membunuh Om Pibok kenapa Kong kabur. Kong memberitahu jika dia dan Jess pacarnya berencana hidup di Amerika, namun sialnya ternyata Jess seorang penipu yang terlilit pinjol. Bahkan Kong juga dijadikan sandraan oleh para rentenir, dan kini dia bisa keluar untuk mencari uang tebusan sebesar 500 juta. Tentu Pla syok dan bingung di mana dia bisa mencari uang sebanyak itu. Setelahnya Pla kembali ke rumah sakit, dan mengatakan pada Tai kalau dia baru mengambil selimut untuk Pak Wiset. Tentu Pla tidak menceritakan pada Tai kalau dia baru bertemu dengan Kong. Pla semakin bingung kemana dia harus mencari uang untuk menebus Kong dari sandraan mafia. Sesampainya di rumah, Tai menemukan ponsel Pla yang ada di tasnya, namun Tai tidak marah dan mengizinkan Pla untuk memegang ponsel lagi. Pla sedikit lega dan bertanya apa Tai tidak takut jika Kong menghubunginya. Tai mengatakan jika dia yakin Pla ada di pihaknya. Lalu Tai memeluk Pla dan mengatakan jika kehidupannya selalu saja dipenuhi dengan perpisahan, Tai kehilangan ibu dan ayahnya, Tai juga kehilangan ayah Pla yang sudah dia anggap ayah sendiri, dan kini ayah angkat Tai juga jatuh sakit. Tai meminta pada Pla untuk tidak meninggalkannya dan terus berada di sampingnya. Pla mengiyakannya dia berjanji akan terus bersama Tai sampai akhir hidupnya. Lalu Pla bertanya bagaimana jika Kong kembali, bisakah Tai memaafkannya? Suasana hati Tai berubah menjadi kesal dan mengingatkan Pla untuk jangan coba-coba menghubungi Kong. Pla semakin bingung, satu sisi dia mencintai Tai tapi satu sisi dia juga sangat merindukan dan mengkhawatirkan Kong. Besok paginya, para karyawan dibuat panik karena uang untuk gaji karyawan hilang. Namun anehnya uang yang hilang hanya 500 juta saja. Tai panik dan bertanya siapa saja orang yang ada di kantor dari kemarin. Staf wanita mengatakan jika kemarin Pla ada di ruang brankas. Muang membantahnya karena tidak mungkin Pla seorang istri bos mencuri uang perusahaan. Tai hanya terdiam lalu dia pulang ke rumah mencari Pla, namun Pla sudah tidak ada. Kejadian kemarin, staf wanita melaporkan uang yang akan dibayarkan untuk gaji karyawan, dan Pla juga ada di sana. Tai meminta staf untuk menyimpannya di brankas dan dibagikan besok pagi. Setelah mengatakan itu, Tai dan staf wanita itu keluar untuk melihat rekapan penjualan dan meninggalkan Pla di ruang brankas. Tai sedikit ragu masa ia Pla yang mengambilnya. Ternyata memang Pla yang mengambilnya untuk diberikan pada Kong. Sesuai arahan sutradara, Tai datang memergoki mereka dan tentu dia sangat murka. Namun Kong langsung kabur sambil membawa tas uang itu. Tentu Tai mengejarnya dengan amarah yang sudah meledak, dan Kong semakin terdesak. Pla yang takut Kong disakiti, dia langsung menghajar Tai namun Tai tidak semudah itu untuk dilumpuhkan. Dia pun mengatakan kenapa Pla tega mengkhianatinya dan lebih memilih Kong orang yang sudah membuat kehidupan Tai hancur. Dari belakang Kong memukul Tai dengan kayu besar, lalu mengajak Pla untuk kabur dan nge-BM ke mobil losbak. Kong menelpon Sahatep dan memintanya untuk bertemu di titik lokasi yang dijanjikan. Sementara Tai dengan darah yang mengalir di kepalanya dia terus mencoba mengejar Pla dan Kong, namun dia semakin tidak kuat dan berakhir jatuh sampai terguling-guling ke sungai. Sahatep yang melihat itu dia mencoba menolong Tai dengan mengulurkan tali,
namun dia teringat dengan perkataan pengacaranya, satu-satunya cara agar dia bisa bersama Pla, harus nunggu Pla jadi janda dulu. Ya benar saja rasa cintanya lebih besar dari rasa kemanusiaannya, dia pun melepaskan tali yang sedang dipegang Tai, tentu Tai hanyut terbawa arus sungai. Setelahnya Sahatep menjemput Pla yang sudah sendirian karena lagi-lagi Kong kabur membawa uang itu. Tentu Sahatep tidak menceritakan tentang kecelakaan Tai tadi. Sementara di rumah sakit, Pak Wiset dan Bibi Men didatangi oleh kepolisian yang memberitahu kabar Pin. Tentu Pak Wiset terkejut karena dia tidak tahu jika Pin selama 3 hari ini menghilang. Pin ditemukan dengan keadaan luka-luka dan histeris, dokter yang memeriksanya mengatakan jika kemungkinan besar Pin diperkaos oleh seseorang. Pak Wiset tentu syok, dia juga merasa kasihan pada Pin, dan itu membuatnya terkena serangan jantung lagi dan meninggal seketika. Sementara itu, manajer Rouge dan tim SAR mencari keberadaan Tai yang kemungkinan besar tidak selamat karena arus sungai yang cukup kencang. Sahatep membawa Pla ke apartemennya agar Pla bisa istirahat selama beberapa hari. Di sisi lain, Kong dan Jess ditangkap oleh rentenir, namun ketua mafia sepertinya tertarik pada Hong dan tidak melepaskannya. Besok paginya, Pla didatangi oleh orang tua Sahatep yang memberikan cek sebanyak 1 miliar agar Pla tidak menghubungi Sahatep lagi. Sementara Sahatep dia sudah membawa cincin untuk melamar Pla, namun dia dibuat marah karena orang tuanya sudah mengusir gadis yang dia cintai. Sang ayah mengamuk pada Sahatep karena mengencani wanita seperti Pla yang tidak ada untungnya. Sahatep pun muak selalu dikendalikan oleh ayahnya, mereka pun terlibat perkelahian, namun tanpa sengaja Sahatep mendorong sang ayah sampai kejedot dan mengeluarkan banyak darah. Sahatep panik dan berniat menelpon ambulans, namun sang ibu mencegahnya, mungkin agar suaminya mati saja dan Sahatep bisa mengambil alih rumah sakit. Kini Pla luntang-lantung tak ada tujuan, dia merobek cek pemberian orang tua Sahatep sambil bergumam, andai saja dia mendapatkan cek ini kemarin, mungkin Pla tidak harus mencuri uang Tai dan berpisah dengannya. Tapi ayam udah jadi semur, Pla hanya bisa menyesali perbuatannya sambil terus merindukan Tai. 6 tahun kemudian setelah Tai dan Pla berpisah. Seorang anak kecil bernama Ten hidup dengan mandiri, cerdas dan pemberani. Ternyata dia adalah anak Pla yang kini tinggal di sebuah pelosok kota jauh dari mana-mana. Tentu Ten adalah anak Tai, namun Pla memilih membesarkannya seorang diri dan belum bertemu dengan Tai lagi setelah kejadian itu. Pla hidup kismin dengan pekerjaannya yang hanya sebagai tukang jahit, namun dirinya berhasil mendidik Ten menjadi anak baik dan sopan. Pla memberitahu Ten jika ayahnya sudah meninggal saat Ten masih ada di kandungan. Profesinya sebagai tukang jahit tentu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia pun menerima tawaran Yawo teman baiknya untuk bekerja sebagai pelayan. Pla tidak mungkin membawa Ten, dia pun menitipkannya pada Chua, pria baik yang juga tetangganya dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Pla bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah di perbukitan kota, penjaga rumah mengatakan jika Pla bisa masuk ke dalam karena pemilik rumah belum pada pulang. Saat malam hari, Pla melihat pemilik rumah datang, dia pun berniat menghampiri untuk menyapa. Ternyata tuan rumah itu adalah Tai, tentu Pla terkejut dan hampir menangis melihatnya, namun ternyata Tai mengalami amnesia yang membuatnya tidak ingat siapa Pla. Pla terbawa suasana, dia refleks memeluk Tai sambil menangis dan mengatakan jika dia sangat rindu. Tai bingung kenapa gadis asing ini tiba-tiba memeluknya dan menangis. Tai kembali bertanya siapa kamu. Tentu Pla syok, dia bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Tai sampai tidak mengenalinya. Takdir ternyata masih mempertemukan mereka berdua, walau kini Tai memiliki kehidupan baru dengan identitas barunya dan juga sudah memiliki seorang istri. Pla bingung dengan semua ini, diam-diam dia mengendap ke kamar Tai dan betapa terkejutnya dia melihat foto pernikahan Tai bersama Pin. Namun kini Pin berada di Bangkok menjalani pengobatannya, karena mengalami depresi berat sejak diperkaos 6 tahun lalu. Pla juga memilih untuk tidak membuka identitasnya di depan Tai, dan memperkenalkan dirinya sebagai Nuna, seorang janda yang memiliki seorang putra. Tai menceritakan pada Nuna jika dia mengalami amnesia akibat kecelakaan 6 tahun lalu, dan sedangkan Pin menjalani pengobatan kejiwaan di Bangkok karena stres berat sejak ayahnya meninggal. Saat melihat Pla memasak, Tai merasakan dejavu seolah-olah dia pernah melihat itu. Pla tidak bisa menutupi perasaannya, dia sangat sedih ada di dekat Tai tapi hanya sebagai orang asing yang tak saling mengenal.
Pla pun memutuskan mengundurkan diri, dia memilih berlari lagi dari Tai sama seperti dulu. Tai yang tahu itu kecewa tapi ya udahlah mau gimana lagi pelayan bisa dicari. Tai terlihat sangat mencintai Pin dan begitupun sebaliknya, tapi saat akan berhubungan lebih dalam, Pin masih mengalami trauma karena tragedi pemerkosaan itu, yang membuatnya selalu menolak saat Tai mengajaknya. Pin merahasiakan tragedi pemerkosaan itu dari Tai, karena takut jika Tai tahu itu, dia akan jijik pada Pin. Sejak Tai amnesia, manajer Rouge Bibiman dan Pin benar-benar mengubah identitas Tai, dan menyembunyikan masa lalu Tai terutama saat menikah dengan Pla, dengan tujuan agar Pin bahagia. Di sisi lain Ten dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh, tapi untungnya tidak ada cedera yang serius. Namun Pla kesulitan membayar tagihan rumah sakit, tapi untung pihak rumah sakit membolehkan Pla untuk mencicilnya. Rumah sakit itu milik Sahatep, tapi mereka tidak saling bertemu. Chua yang tahu Pla membutuhkan uang, dia pun memberikan emas tabungannya untuk Pla pakai. Namun Pla menolak keras dan berterima kasih pada Chua karena selalu ada untuknya. Saat tertidur, Tai bermimpi tentang kejadian sebelum kecelakaan di mana dia merasa dirinya sedang mengejar seseorang. Dia pun menanyakannya pada Rouge, sebenarnya apa yang terjadi sebelum dia kecelakaan, kenapa Tai mengejar seseorang di hari itu. Rouge gugup dia masih menyembunyikan tentang identitas Pla, sesuai perintah Bibiman dan Pin. Tai merasa Rouge memang menyembunyikan sesuatu, dia pun berniat untuk pergi ke perkebunan Chiang Mai mencari informasi tentang dirinya. Rouge mencegahnya dengan keras, namun tak lama Bibiman datang dan bersedia menceritakan kejadian sebelum Tai kecelakaan. Tentu Bibiman berbohong lagi dan mengatakan kalau di hari itu Tai mengejar Pla yaitu seorang karyawan yang sudah mencuri uang perkebunan, dan Tai mengejarnya lalu terjadilah kecelakaan itu. Hal itu dibenarkan oleh Rouge, tentu Tai mempercayainya dan tidak mencurigai apa-apa. Lalu Bibiman memberitahu Pin jika Tai sudah ingat pada Pla tapi hanya sebagai pencuri saja, dan Bibiman mewanti-wanti Pin untuk tidak menyebut nama Pla di depan Tai. Mendengar itu Pin histeris takut Tai akan kembali pada Pla, dan itu membuat mental Pin terguncang lagi. Sementara itu, Pla bekerja dengan Angela sebagai mucikari dadakan, ya walaupun haram tapi mau bagaimana lagi untuk melunasi tagihan rumah sakit. Di hari itu, Tai juga berada di rumah sakit untuk cek kondisinya, dan tanpa disengaja dia menemukan ponsel yang terjatuh, dan ternyata itu ponsel milik Pla. Melihat Tai ada di depannya, Pla terkejut dan langsung kabur naik ojol. Tai pun mengejarnya karena dia hanya ingin mengembalikan ponsel yang masih ada padanya, dan Tai berhasil masuk ke pelosokan tempat Pla tinggal, namun dia dicegat oleh preman setempat yang ingin merampoknya. Ten yang melihat itu berteriak meminta tolong, tapi beruntungnya ilmu bela diri Tai muncul lagi dan langsung menghabisi para preman. Untuk pertama kalinya Tai dan Ten bertemu, Tai pun tahu jika bocah yang ada di depannya ini adalah anak Nuna mantan pelayannya. Ikatan batin mereka cukup kuat, karena baru bertemu saja keduanya langsung akrab. Tai mengatakan jika dia adalah teman ibunya Ten, makanya Ten langsung membawa Tai ke rumahnya untuk bertemu sang ibu, tapi sayang Pla tidak ada di rumah. Tai yang melihat banyak tanaman di samping rumah Ten, dia pun mengajarkannya cara memupuk tanaman dengan benar. Ten memuji Tai karena tidak hanya tampan dan jago bela diri saja, Tai juga pandai berkebun. Di sisi lain, Pla yang akan pulang dia melihat Angela diculik oleh beberapa bodyguard suruhan ketua mucikari yang marah karena Angela telah mencuri kliennya. Angela hampir disiksa dan dilecehkan, tapi beruntungnya Pla datang dan langsung menghajar para bodyguard dengan balok yang dia bawa, bahkan dia juga memukul kepala mucikari dengan botol. Dan dia langsung pergi dengan Angela. Di jalan pulang, Angela mewanti-wanti Pla karena ketua mucikari tidak akan diam saja dan pasti akan membalas Pla. Pla pun pulang ke rumah dan tentu dia terkejut ketika melihat Tai yang tertidur di kamarnya. Dengan keadaan yang masih syok, Pla bertanya pada Ten apa yang sebenarnya terjadi kenapa Tai ada di rumah. Ten mengatakan jika Om Tai mengaku teman ibu, makanya dia mengajaknya ke sini, tapi Om Tai malah sakit kepala dan Ten membiarkannya tidur di kamar. Dengan ketakutan Pla menegaskan pada Ten untuk tidak membawa orang asing masuk ke rumah karena itu bisa saja orang jahat. Ten mengatakan jika Om Tai adalah orang baik dan jago bela diri juga. Pla terdiam sambil menahan tangis dia menghampiri Tai yang masih tertidur, sambil mengatakan jika dia sangat rindu pada Tai.
Lalu Pla kembali mengingatkan Ten untuk tidak membicarakan apapun tentang ayahnya pada Om Tai. Setelahnya Tai terbangun dan langsung meminta maaf pada Pla karena tertidur di kamar Pla karena sakit kepala. Pla menjawab tidak apa-apa lalu meminta Tai untuk segera pergi. Sebelum pergi Tai bertanya siapa nama aslimu, karena dulu Pla memperkenalkan dirinya sebagai Nuna. Pla gugup tidak bisa menjawabnya tapi beruntungnya ada Chua yang menghentikan obrolan mereka. Di dalam, Pla tidak bisa menahan air matanya, dia merasa bersalah pada Ten karena menyembunyikan fakta tentang ayah kandungnya. Hatinya seakan teriris karena sejauh apapun Pla menghindari Tai, mereka tetap saja bertemu. Sementara itu, kondisi psikis Pin makin memburuk, yang harus membuatnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pin terus dihantui rasa ketakutan yang parah akan tragedi itu, terlebih Pin sangat ketakutan jika Tai tahu dia pernah diperkaos pasti Tai akan meninggalkannya. Di sisi lain Pla bekerja sebagai tukang jahit di konveksi dengan bayaran harian yang murah. Udah mah murah bosnya Pla bahlulnya kebangetan, karena Pla yang minum 2 botol air aja gajinya dipotong 20.000. Saat akan pulang, dia dihampiri bocil yang mengatakan jika Ten tertabrak mobil, dan tentu itu membuat Pla terkejut, padahal Ten ada di rumah sedang menyiapkan makanan untuk Pla. Ternyata itu hanya jebakan saja. Pla diculik oleh para bodyguard orang suruhan mucikari yang ingin balas dendam padanya. Di sisi lain, Tai yang tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya, dia bertanya kenapa Pin belum datang juga sebenarnya Pin itu kenapa. Rouge menyembunyikan masalah Pin dari Tai sesuai perintah Bibi Man, jadinya Rouge hanya mengatakan jika Pin baik-baik saja, dan kini Pin ada di Chiang Mai untuk transaksi jual lahan. Di sebuah bar kosong, Pla diikat dan mucikari menyodorkan sebuah kontrak agar Pla ikut manajemennya, karena mucikari yakin jika Pla bisa memikat hati para sugar daddy. Pla pura-pura setuju saja untuk mencari celah agar dia bisa menghajar si bapak tua ini. Sementara di luar bar, para bodyguard yang tadi menculik Pla, tengah rebutan ponsel Pla sampai si ponsel itu terjatuh. Sesuai arahan sutradara, Tai mengambil ponsel itu dan bertanya di mana pemilik ponsel ini. Tentu bodyguard tidak memberitahunya dan pergi gitu aja. Tai mengikuti mereka ke dalam bar dan langsung menghajarnya. Tai berhasil menemukan Pla dan langsung mengajar mucikari. Dia pun membawa Pla keluar dari sana, namun naasnya mereka dikepung dengan senjata dari berbagai arah. Ketua mucikari menodongkan pistol, dan dengan refleks Pla melindungi Tai, dan Tai juga dengan refleksnya melindungi Pla. Tapi beruntungnya seseorang datang dan memberitahu jika tempat ini sudah dikepung polisi. Setelah gerombolan itu pergi Tai bertanya kenapa Pla berbohong tentang nama aslinya, itu membuat Pla gugup dia pun langsung pergi mengabaikan Tai. Sesampainya di rumah, Yao langsung bertanya dari mana saja Pla, dan siapa sebenarnya pria yang bernama Tai itu. Pla tidak berterus terang dia hanya mengatakan jika dulu dia pernah bekerja dengan Tai dan mencuri uangnya, tapi kini Tai mengalami amnesia dan tidak mengingat Pla. Yao akhirnya mengerti alasan Pla terus menghindari Tai, karena takut Tai ingat dan akan memenjarakannya. Ternyata Tai ada di depan dan menguping obrolan mereka, dari situ Tai tahu Pla adalah orang yang dulu dia kejar sampai kecelakaan. Besok paginya, Tai memberitahu Ruth jika dia sudah ingat gadis yang bernama Pla. Tentu Ruth terkejut, dan Tai bertanya lagi apa ada hal lain tentang Pla yang belum dia ketahui. Ruth gugup dan mengatakan jika Pla hanyalah sebatas pegawai yang kabur mencuri uang. Sementara di rumah sakit jiwa, kondisi Pin mulai stabil dan mulai bisa bercerita tentang kejadian-kejadian yang membuat psikis dan mentalnya hancur seperti saat ini. Setelah tragedi pemerkosaan itu, di hari yang sama pula Tai mengalami kecelakaan, dan sang ayah juga meninggal dunia. Tentu Pin sedih, terlebih dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri yang pernah dilecehkan oleh orang asing. Psikisnya terserang, mentalnya hancur, namun secercah kebahagiaan muncul di hatinya saat mengetahui Tai masih hidup, namun mengalami amnesia. Bibi Man mengatakan jika ini kesempatan bagus untuk Pin agar bisa hidup bahagia bersama Tai. Dan dari situlah Pin bersandiwara dengan mengatakan jika dia adalah istri Tai, tentu Tai yang amnesia dia percaya-percaya saja. Namun terlihat Ruth sangat keberatan dengan kebohongan ini, tapi dia tak ada pilihan lain karena ingin melihat Pin sembuh dan kembali normal. Bu psikiater menyarankan agar Pin menceritakan tentang tragedi pemerkosaan itu pada Tai, karena itu bisa menenangkan hati Pin.
Saat di kamar, Bibi Man meminta Pin untuk menghentikan pengobatan yang tidak ada gunanya ini, karena Bibi Man tahu Pin hanya butuh tenang dan kuat. Tak lama Tai datang menyapa istrinya, namun Bibi Man langsung protes kenapa Tai datang padahal Pin butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Pin mengatakan jika dia yang menyuruh Tai datang, karena Pin ingin suaminya ada di sini. Di ruangan, Pin mengikuti saran dokter untuk memberitahu Tai jika dia dulu pernah dilecehkan, dan itulah yang membuatnya tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri pada Tai karena masih trauma. Namun mulut Pin seakan dibungkam, dia masih tidak bisa untuk menceritakan hal itu. Tai menenangkan Pin dan meminta Pin untuk tidak memaksakan apa yang tidak ingin Pin katakan. Pin tersenyum lega, lalu dia mengatakan pada dokter jika dia siap menjalani pengobatan dan bekerja sama dengan dokter. Tai menguatkan Pin dengan mengatakan jika dia akan setia menunggu Pin, dan Tai juga sambil memulihkan ingatannya, barulah mereka bisa hidup bahagia dan kembali ke Chiang Mai. Di sisi lain, meski sudah 6 tahun berlalu, Sahatep masih mencintai Pla, dan terus mencari kesana kemari tapi tak kunjung ketemu. Besok paginya untuk mengisi waktunya di Bangkok, Tai sengaja menemui Ten dan memberikannya hadiah sepatu baru dan bola. Tentu Ten senang terharu karena baru kali ini dia dibelikan barang-barang baru seperti teman-temannya. Mendengar itu Tai terdiam, dia iba pada Ten. Lalu mereka main bola dan makan es krim bersama. Pla yang melihat kebersamaan mereka tentu kesal dan langsung memarahi Ten karena tidak mendengarkan perkataannya untuk tidak bergaul dengan orang asing. Tai menenangkan Pla dan mengajaknya untuk bicara berdua. Tai mengatakan jika dia tahu Pla adalah mantan pelayannya yang mencuri uang dari perkebunan lalu kabur. Pla terkejut Tai sudah mengingatnya, tapi di hatinya sangat sedih Tai hanya mengingatnya sebagai pencuri. Lalu Tai mengatakan jika dia sudah memaafkan Pla, jadi Pla tidak perlu menghindar lagi. Pla hanya terdiam seperti menahan tangis, Tai lalu meminta pada Pla untuk mengizinkannya dekat dengan Ten. Pla tetap tidak setuju dan menegaskan pada Tai untuk tidak menemui Ten lagi. Tai bingung kenapa Pla seprotektif ini, tapi dia mencoba menghargai keputusan Pla sebagai ibu Ten. Besoknya di rumah sakit, Sekretaris Sahatep yang bernama Duang Jai tengah memeriksa laporan pemeriksaan anak, yang mana video yang ditunjukkan adalah video Ten dan Pla. Duang Jai tentu mengenali Pla sebagai gadis yang disukai dan dicari oleh bosnya. Dia pun membaca data pribadi Pla dan jadi tahu di mana Pla tinggal. Sementara itu, kerinduan Tai pada Ten sepertinya tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tai menemui Ten diam-diam dan mengajaknya bermain. Pla ternyata melihat itu, hatinya seakan teriris melihat kebersamaan mereka, terlebih Ten yang sepertinya sangat bahagia. Pla memilih pergi, namun dia berpapasan dengan Ruj yang sedari tadi mengikuti Tai. Tentu Pla terkejut dan dia langsung meminta maaf karena sudah mencuri uang perkebunan. Ruj bertanya kenapa Pla bersembunyi selama ini padahal Pla adalah istri sahnya Tai. Pla mengatakan jika selama 6 tahun ini dia terus dihantui rasa bersalah seumur hidupnya karena masalah pencurian itu, jadi Pla menghukum dirinya sendiri untuk menjauh dari kehidupan Tai. Besoknya, Sahatep bersama Duang Jai datang ke area pelosokan tempat tinggal Pla, namun mereka tak sengaja menabrak Ten, dan malah bersikap arogan dan enggan minta maaf. Tak lama Sahatep mendapat pesan dari sang ibu yang memintanya untuk segera pulang karena Li istrinya mengalami kecelakaan, dan dengan terpaksa Sahatep pun pergi. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan sang ibu saja untuk mendului Sahatep bertemu dengan Pla. Untuk kedua kalinya, ibu Sahatep memberikan cek berisi 2 miliar agar Pla tidak berhubungan lagi dengan anaknya karena kini Sahatep sudah memiliki istri. Dan untuk kedua kalinya juga, Pla menolak cek itu dan mengatakan jika ibu Sahatep tidak perlu khawatir karena kini dia sudah memiliki suami dan anak. Saat akan pulang, ibu berpapasan dengan Sahatep yang langsung marah karena ibunya selalu saja mencampuri urusannya. Ibu juga tak mau kalah, dia menegaskan Sahatep untuk tidak main-main karena jika Li tahu ini, rumah sakit mereka akan bangkrut. Sahatep tidak peduli, apapun yang terjadi dia akan tetap memperjuangkan cintanya pada Pla. Sahatep melihat Pla dari kejauhan, dirinya begitu bahagia, lalu meminta Duang Jai untuk mencari tahu status Pla saat ini, karena Sahatep tidak ingin gegabah seperti dulu lagi. Sejak pertemuannya dengan Ten, kondisi Tai jauh lebih meningkat, bahkan penglihatannya sekarang juga sudah mulai membaik dan sakit kepalanya juga tidak lagi kambuh.
Sang dokter menyarankan agar kondisi Tai stabil dan bahagia seperti sekarang agar Tai bisa cepat pulih total. Tai yakin jika kebahagiaannya ini datang dari Ten, dia pun mencoba ingin sedikit akrab dengan Pela, agar dia diizinkan dekat dengan Ten. Tai mendatangi Pela di tempat kerjanya, dan mengatakan jika dia ingin membuat kemeja dari Pela. Sebagai penjual Pela tentu bersikap ramah dan mengukur badan Tai, dan saat tubuh mereka saling berdekatan, Tai merasakan detak jantungnya berdebar kencang. Dia bingung karena saat bersama Pin dia tidak merasakan ini. Besoknya saat akan berangkat kerja, Pela dihampiri oleh Sahatep yang tiba-tiba langsung memeluknya karena sudah sangat rindu. Dengan ketus Pela mengatakan jika dia sudah berjanji dengan ibu Sahatep untuk tidak bertemu dengan Sahatep lagi. Sahatep tidak peduli akan itu, lalu dia memohon pada Pela untuk ikut dengannya sebentar saja. Sahatep membawa Pela ke sebuah apartemen mewah dan menunjukkannya kamar yang akan ditempati oleh Pela dan Ten nanti, bahkan dia juga memberikan kartu kredit untuk kebutuhan Pela. Pela awalnya terkejut lalu dia bertanya apa dia harus tidur dengan Sahatep dulu untuk bisa mendapat fasilitas ini. Sahatep terkejut Pela berkata seperti itu, dia pun mengatakan jika dirinya hanya mencemaskan kondisi Pela saja. Namun Pela tahu maksud Sahatep yang memberikannya fasilitas ini untuk menjadikannya istri simpanan. Sahatep mengiyakannya dan mengatakan jika Ten butuh figur seorang ayah di usianya yang masih dini ini, dan Sahatep berjanji akan menjadi ayah yang baik untuk Ten. Setelahnya Pela datang ke tempat konveksinya untuk resign kerja, bahkan Pela juga memindahkan sekolah Ten. Ten tidak setuju dengan keputusan ibunya, dia pun meminjam ponsel tetangganya untuk menelpon Tai dan memberitahu jika dia akan pindah, jadi Ten sangat sedih. Mendengar itu, Tai terkejut dan bergegas pergi menemui Pela. Di sisi lain, ibu Sahatep memberi saran jika ingin bercerai dengan Li, mereka harus punya anak dulu, jadi anak Sahatep itu yang akan menjadi pewaris kekayaan keluarga Li. Tai mendatangi Pela dan langsung mengatakan jika keputusan Pela untuk pindah ini akan memberatkan Ten yang harus bersosialisasi lagi dengan orang baru, terlebih ini pertengahan semester pasti akan sulit bagi Ten untuk menyesuaikan pelajaran. Pela kesal dan menegaskan pada Tai untuk tidak ikut campur dengan kehidupannya karena Tai bukan siapa-siapa. Tai geram kenapa Pela sangat egois dan tidak memikirkan kondisi Ten yang masih kecil. Tentu Pela kesal mendengarnya, karena dialah orang yang jatuh bangun merawat Ten, tapi Tai datang dan seenaknya mengkritiknya. Lalu Yao pun datang menengahi mereka dan meminta Tai untuk pergi saja. Di dalam Yao bertanya apakah Tai alasan Pela ingin pindah. Pela menyangkalnya dan memberitahu Yao jika Sahatep pria yang menyukainya dari dulu, memaksa Pela menjadi istri kedua, jadi itulah alasan Pela pindah agar Sahatep tidak mengganggunya lagi. Yao mengatakan jika itu sepertinya percuma karena Sahatep yang kaya raya pasti akan mudah menemukan Pela lagi. Pela pun tersadar akan itu kemanapun dirinya pergi Sahatep pasti bisa menemukannya. Dan tanpa berpikir panjang dia menemui Chua dan langsung mengajaknya menikah. Tentu Chua terkejut tapi dia senang dan mengiyakannya. Mereka pun memberitahu Ten tentang ini, namun Ten tidak setuju dan mengatakan jika dia tidak mau Chua jadi ayahnya. Pela merasa tidak enak pada Chua, dia pun mengatakan pada Ten jika sedari Ten kecil, Chua lah yang sering menggendong Ten dan membelikan mainan. Tapi tetap saja Ten tidak mau, bahkan dia mengembalikan lagi semua mainan dari Chua. Itu membuat Pela naik darah dan memukul Ten dengan rotan. Chua pun menenangkan Pela dan meminta Ten untuk masuk kamar, lalu dia mengatakan pada Pela sebaiknya mereka tidak tergesa-gesa karena mungkin Ten butuh waktu. Tentu layaknya seorang ibu Pela merasa bersalah pada Ten, tapi dia juga bingung karena dia sudah lelah terus melarikan diri dari Tai dan Sahatep. Di pagi hari, Ten pergi dari rumah karena dia tidak setuju ibunya menikah dengan Chua. Pela yang sudah tahu itu dia tentu panik. Di kediaman rumah Om Pibob, pengacara ayah Tai dan bibi pelayan sudah sangat putus asa mencari Pela dan Tai yang keberadaannya tidak diketahui selama 6 tahun ini. Pengacara mengatakan jika dia ingin segera membagikan warisan ini pada Tai dan Pela, agar dirinya bisa pensiun. Sementara Ten dia tak punya tempat tujuan, dirinya meminjam ponsel tukang es doger untuk menelpon Tai. Tai khawatir dan bergegas menemui Ten dan mengajak ke rumahnya. Ten menceritakan jika dia marah pada ibunya yang akan menikah lagi, jadi lebih baik Ten kabur dari rumah. Tai terkejut mendengar Pela akan menikah, dia hanya menasihati Ten agar tidak kabur lagi karena itu sangat berbahaya.
Setelahnya Tai menelpon Yao dan memberitahunya kalau Ten ada di rumahnya. Pla, Yao dan Chua pun bergegas ke rumah Tai, namun mereka dihampiri oleh Sahatep yang bertanya apa Pla sudah berkemas untuk pindah ke rumahnya. Yao yang kesal dengan sikap Sok Sultan Sahatep, dia pun memberitahunya jika Pla akan segera menikah. Tentu Sahatep terkejut dan memastikan itu pada Pla. Pla membenarkannya dan mengatakan jika dia akan menikah dengan Chua pria yang dia cintai. Sahatep tak percaya, kenapa Pla memilih pria Kismin seperti Chua daripada dirinya. Pla menegaskan jika sedari dulu dia tidak pernah mencintai Sahatep, jadi Pla minta Sahatep menghargai keputusannya ini. Sahatep patah hati, dia kecewa Pla berkata seperti itu. Saat tahu ibunya akan datang, Ten marah dan langsung mengurung diri di kamarnya. Tai menyambut kedatangan Pla, namun Pla murka karena mengira Tai sudah menculik Ten. Mereka membujuk Ten untuk keluar, namun Ten masih tidak mau jika ibunya ngotot akan menikah dengan Chua, karena Ten hanya ingin memiliki ayah seperti Om Tai. Pla kesal dan mengatakan pada Ten jika tidak keluar mereka tidak akan bertemu lagi. Ten pun keluar, dan Pla langsung menyeretnya untuk pulang, namun Ten berlindung pada Tai dan mengatakan jika dia ingin bersama Tai, itu membuat Pla makin kesal dan memaksa Ten pulang namun Ten makin berulah. Tai buka suara meminta Pla untuk mengerti kondisi Ten saat ini, yang akhirnya Pla pun mengizinkan Ten untuk menginap semalam di rumah Tai. Setelah kepulangan ibunya, Ten langsung nyengir senang. Setelahnya mereka pun mandi bersama dan Ten terlihat senang karena dia merasa seperti memiliki seorang ayah. Sementara Sahatep kacau balau, dirinya frustasi ditolak untuk kesekian kalinya, padahal Sahatep bekerja keras selama ini hanya untuk Pla, tapi kenapa Pla dengan mudahnya mengatakan jika dia tidak mencintai Sahatep. Melihat bosnya seperti itu, Duang Jie tidak tega, dia pun menguatkan Sahatep jika semua ini belum berakhir. Besok paginya, Pla menjemput Ten untuk pulang, namun Ten mengalami demam, yang mengharuskan Pla merawat Ten dulu di rumah Tai. Sambil menangis Pla mengompresnya dan meminta maaf karena sudah memukul Ten kemarin. Ten juga merasa bersalah karena dia sudah membangkang pada ibunya, Tai yang melihat mereka sudah akur dia juga ikut senang. Ternyata Tai juga mengalami demam, yang membuat Pla terheran-heran kenapa Ten dan Tai kompak mengalami demam. Tai dan Ten kompak juga menjawab jika kemarin mereka mandi selama 2 jam, dan tentu Pla langsung mengomeli mereka lalu memberikan obat pada Ten dan Tai. Entah apa yang Tai rasakan, dia tersenyum bahagia mendapat perlakuan manis dari Pla. Sambil menunggu kondisi Ten membaik, Pla memberesi rumah Tai, dan dia dibuat terharu ketika melihat Ten dan Tai yang tertidur sambil berpelukan. Pla hampir menangis melihatnya, dia pun mengabadikan momen itu untuk kenang-kenangan. Besok paginya, Tai mengajak Ten ke panti asuhan untuk membagikan hadiah dan agar Ten bisa bertemu teman baru. Sementara di apartemennya, Pin bersama Bibi Men datang dan berniat memberi kejutan pada Tai, tapi malah dia yang dibuat terkejut ketika melihat Pla yang sedang bersih-bersih di kamar Tai. Pla mencoba untuk tenang dan mengatakan jika dia di sini untuk bersih-bersih saja, dan Tai hanya mengingatnya sebagai mantan pelayan yang sudah mencuri uang perkebunan. Jadi Pla meminta Pin untuk tidak khawatir. Bibi Men tidak percaya dengan perkataan Pla, dia malah menuduh Pla dan Tai berselingkuh di belakang Pin. Pin terlalu syok, pikirannya kembali terguncang, namun tak lama Tai dan Ten datang, dan Pin langsung bertanya apa anak kecil ini anaknya Pla. Pla mengiyakannya namun dia berbohong jika ayah Ten sudah meninggal dunia. Kehadiran Pla membuat Pin semakin paranoid, namun dia mencoba bersikap baik-baik saja di depan Tai agar dia tidak curiga. Sementara itu Pla membawa Ten menemui Chua karena kini Ten sudah merestui hubungan antara Chua dan ibunya. Tentu Chua senang dan berjanji akan menjaga Ten dan Pla dengan baik. Berbeda dengan Chua yang sangat senang, Pla terlihat muram tapi dia tidak ada pilihan lain. Sementara itu, Bibi Men terus memprovokasi Pin untuk tidak membiarkan Pla begitu saja, karena Pla bisa membongkar semua kebohongan mereka dan mengambil Tai. Pin mengatakan jika dia hanya ingin berpikir positif, sesuai arahan psikiater agar hidupnya bisa tenang. Tapi berbeda dengan Pin, Bibi Men tidak bisa membiarkan Pla gitu aja, dia pun mendatangi rumahnya dan langsung memarahi Pla yang tidak tahu malu muncul di kehidupan Tai dan Pin setelah kejadian 6 tahun lalu. Pla yang kesal dia pun membalikan dengan mengatakan jika Bibi Men lah yang tidak tahu malu karena dengan kejinya mengubah identitas Tai.
Bibi Man mengatakan jika itu demi kebaikan Tai dan Pin, dan Bibi Man juga meminta pada Pla untuk tidak menghancurkan kehidupan Pin lagi, karena Pla dan Tai lah yang menyebabkan Pin depresi seperti sekarang karena tragedi pemerkosaan itu. Mendengar itu, tentu Pla syok dan iba dengan kondisi Pin. Besoknya, Pin yang sudah mulai pulih dari traumanya, dia merayu Tai untuk berhubungan suami istri, karena mereka belum pernah melakukan hal itu. Tapi Tai terlihat belum siap, dia pun mencoba menolak, dan beruntungnya Bibi Man menerobos masuk dan mengatakan jika ada Pla di depan. Pla datang bersama Chua untuk mengundang Pin dan Tai ke pernikahan mereka. Tai terkejut dan hatinya seperti teriris, tapi bagi Pin ini membuatnya sangat lega. Pla memang sengaja memberitahu mereka langsung agar Pin tidak perlu khawatir lagi karena dia tidak akan kembali lagi pada Tai. Sementara itu, Bibi Man mendapat telepon dari pengacara ayah Tai yang ingin berbicara dengan Tai. Tentu Bibi Man terkejut dan mereka pun bertemu di rumah sakit tempat Pin menjalani pengobatan. Bibi Man meminta pada pengacara untuk tidak menemui Tai karena kini Tai sudah memiliki kehidupan baru dengan identitas baru, jadi jika pengacara mengungkap kebenaran tentang Tai bersama Pla, itu hanya akan membuat Tai dan Pin terluka. Tentu pengacara tidak mau karena dia hanya ingin menjalankan tugasnya untuk memberikan warisan ini pada Tai dan Pla. Bibi Man bingung, dan tak lama Tai pun menghampiri mereka, dan tentu pengacara langsung memeluknya dengan memanggil nama Tai. Tai bingung dan bertanya apa mereka saling mengenal. Bibi Man yang terpojok pun mau tak mau mengatakan jika selama ini dia berbohong tentang identitas Tai, agar Tai tidak terpengaruh dengan masa lalunya yang buruk. Tentu Tai kesal, dia merasa sudah dipermainkan oleh Bibi Man dan Pin. Pin datang sambil menangis dan meminta maaf karena sudah membohonginya, namun Tai kepalang marah dia pun pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Pin masih menangis, dia takut Tai akan meninggalkannya setelah tahu semua ini. Tai yang sedari tadi merenung di toilet, dia pun menghampiri Pin dan mengajaknya untuk kembali ke Chiang Mai, karena apapun identitasnya, apapun masa lalunya, itu tidak akan merubah fakta jika Pin adalah istrinya. Mendengar itu, tentu Pin lega dan merasa sangat bahagia. Sebelum berangkat ke Chiang Mai, Tai menemui Pla untuk pamitan secara langsung, dan Tai berharap Pla bahagia dengan pernikahannya ini. Setelah sampai di Chiang Mai, Tai diam-diam mengunjungi rumah lamanya berharap ingatannya bisa pulih perlahan. Sebelum proses akad, Sahatep datang dengan ramahnya dan mengatakan jika dia ikut bahagia melihat Pla bahagia. Sementara itu Tai yang ada di kamar lamanya, dihampiri oleh Ruj yang memintanya untuk segera keluar karena takut Pin akan mencarinya. Tai dengan nada kesal dan marah bertanya sebenarnya apa yang disembunyikan oleh Ruj, Bibi Man dan Pin darinya. Tak mendapat jawaban apapun dari Ruj, Tai membuka lokernya dengan paksa, dan dia menemukan akta pernikahannya dengan Pla. Tai terkejut dan melirik tajam ke arah Ruj. Ruj juga merasa bersalah, dia pun menceritakan jika Pla adalah istri sah Tai, dan Tai tidak pernah menikahi Pin. Sebelum akad, kepolisian datang menangkap Chua atas dugaan kepemilikan narkoboy. Tentu Pla dan yang lainnya terkejut, termasuk Chua sendiri yang membantah hal itu, tapi kepolisian berhasil menemukan sapu-sapu di barbershopnya. Chua terkejut, namun dia berhasil kabur. Ya tentu saja ini ulah Sahatep berkat ide dari Duang Jai untuk membatalkan pernikahan Pla. Tai yang sudah tahu semuanya, dia masih berpura-pura mengikuti sandiwara Pin dan Bibi Man. Lalu Tai meminta izin pada Pin untuk pergi ke Bangkok karena harus menandatangani dokumen warisan itu. Pin meminta ikut, tapi Tai menolaknya dengan mengatakan jika dia akan segera pulang. Sebelum LDR Pin mengajak Tai untuk berhubungan Awiwo, tentu Tai menghindarinya dengan berpura-pura sakit kepala dan mengatakan jika dia ingin tidur saja. Besoknya, Tai pergi ke Bangkok diantar Ruj yang kini siap membantu Tai untuk memulihkan ingatannya. Mereka tiba di rumah lama Tai, dan pengacara mengatakan jika alasan Tai menikah dengan Pla itu karena warisan dari sang ayah. Pengacara juga menceritakan tentang kematian misterius ayahnya, dan kong pacar ayahnya yang kemungkinan terlibat dengan kematian itu. Semakin dalam menggali tentang kehidupannya, Tai semakin pusing kenapa dia bisa terlibat dengan Kong dan Pla. Namun pengacara tiba-tiba ambruk dan menghembuskan nafas terakhirnya setelah menjalankan tugas akhirnya untuk memberikan warisan itu pada Tai. Saat di rumah sakit tak sengaja Sahatep melihat Tai, dan tentu dirinya terkejut karena Sahatep taunya Tai sudah meninggal 6 tahun lalu.
Tak lama Tai mendapat telepon dari Ten yang memberitahunya jika sang ibu gagal menikah dengan Chua. Tai terkejut dan tentu dia merasa sangat senang, mereka pun janjian bertemu, namun ternyata yang datang malah Pla yang menguping obrolan Ten dan Tai tadi. Pla heran kenapa sih Tai selalu saja mengganggu keluarganya padahal Pla sudah terang-terangan mengusir Tai. Tai mengatakan jika mungkin dia menyukai Pla. Mendengar itu Pla terdiam lalu pergi meninggalkan Tai, namun Tai berpura-pura sakit kepala, yang membuat Pla khawatir dan mengajak Tai ke rumahnya. Derasnya hujan membuat rumah Pla kebanjiran karena atap yang bocor, dan Tai pun berusaha memperbaiki kebocoran. Saat hujan sudah reda, Pla kembali mengusir Tai, namun lagi-lagi Tai berpura-pura sakit kepala dan mengatakan jika dia tidak kuat untuk berjalan. Pla yang khawatir pun membaringkan Tai di kasurnya untuk istirahat. Di malam harinya Tai berhasil mendapatkan rambut Ten dan dia menelpon Ruch memintanya untuk mengajukan tes DNA. Besoknya setelah pulang bekerja, area rumah Pla terjadi kebakaran besar, beruntungnya Ten berhasil keluar. Yao dan Pla mencari kontrakan ke sana kemari tapi sayangnya tidak ada yang kosong. Lalu Sahatep datang dan menawarkan akan menyewakan apartemennya untuk sementara. Karena tak ada pilihan lain Pla pun menyetujuinya. Dan ya tidak lain tidak bukan kebakaran itu juga ulah Sahatep berkat ide dari Duang Jai agar Pla pindah ke rumahnya. Besok paginya Ibu Sahatep bersama para bodyguard-nya mendatangi Pla, dan mengatakan jika Pla memang tidak tahu malu terus mengganggu pria yang sudah beristri. Pla mencoba menjelaskan jika dia dan Sahatep hanyalah teman, dan dia hanya menyewa apartemen ini saja. Tentu Ibu Sahatep tidak percaya dan menyuruh bawahannya untuk menyeret Pla dan Yao. Terjadilah keributan, sampai akhirnya Ten datang dan dia juga langsung diamankan. Pla ketakutan, dan dengan teganya Ibu Sahatep menampar Pla bolak-balik. Melihat itu Ten tak tega, dia pun berontak sampai terjedot yang menyebabkan dahinya berdarah. Pla hanya bisa menangis sambil memeluk Ten. Sementara itu, Tai dan Ruch kebingungan mencari Ten dan Pla. Tapi tak lama Yao menelponnya dan mengatakan kondisi Ten yang saat ini berada di rumah sakit. Tai pun datang ke rumah sakit dan terlihat khawatir dengan kondisi Ten. Tak lama Sahatep datang dan tentu dia terkejut melihat Tai ada di depannya. Setelah Tai pergi, Pla memberitahu jika 6 tahun lalu Tai mengalami kecelakaan dan amnesia. Kedatangan Tai membuat Sahatep ketar-ketir, pasti dirinya akan lebih sulit mendapatkan Pla lagi. Dia pun menelpon Duang Jai memintanya untuk melakukan sesuatu. Sesampainya di rumah Sahatep langsung mengamuk pada ibunya dengan perlakuannya pada Pla tadi. Ibunya pun tak kalah kesal meminta Sahatep untuk berpikir logis karena jika sampai Li tahu Sahatep mengejar wanita lain, pasti ayah Li akan menarik investasinya dan akan berpengaruh pada efek domino. Sahatep lalu mengatakan dia akan menghamili istrinya dan meminta sang ibu untuk tidak mengganggu Pla lagi. Sang ibu pun setuju jika Sahatep berhasil memiliki anak dengan Li, dia janji tidak akan mengganggu Pla lagi. Dan saking kesalnya, tanpa pemanasan Sahatep mengajak Li untuk awiwo, tapi Li menolaknya karena dia habis oplas hidung dan rahang jadi dia tidak bisa ciuman. Tapi Sahatep tidak peduli yang penting Li hamil. Besoknya, Duang Jai membawa Pla ke butik yang dibuatkan Sahatep untuk dia kelola. Tentu Pla keberatan, namun Duang Jai meyakinkan Pla dengan mengatakan jika Pla dipekerjakan sebagai manajer saja, jadi Pla tidak perlu keberatan. Akhirnya Pla pun setuju, tapi sepertinya Duang Jai sudah menaruh obat tidur di minuman milik Pla, entah apa yang sedang dia rencanakan. Sementara itu, Tai mendapat kiriman paket yang berisi kode QR, dan Tai pun men-scan-nya dan terlihat foto Pla yang tertidur dengan tangan yang terikat. Tentu Tai terkejut dan tanpa basa-basi pergi ke lokasi yang ditujukan. Dan ya, ini adalah jebakan dari Sahatep. Tai datang ke gedung kosong dan dia sudah disambut oleh beberapa preman yang akan menghabisinya. Tapi Tai berhasil melumpuhkan mereka semua, dan dia bertanya pada satu preman siapa yang sudah menyuruh mereka. Dari belakang Sahatep memukulnya dengan tongkat, dan langsung menghabisinya tanpa ampun, sampai Tai tergelantung hampir terjatuh ke lantai dasar. Sahatep mengulurkan tangannya, dan adegan itu mengingatkannya akan semua kenangan masa lalu, dan ya, ingatan Tai pulih sepenuhnya. Dan dia juga mengingat Sahatep orang yang melepaskan ulurannya yang membuat Tai terbawa arus. Untuk kedua kalinya, Sahatep mencelakai Tai lagi, dan Tai pun terjatuh. Tak sampai di situ, Sahatep membakarnya, dan dia pun berhasil pergi.
Sahatep merasa senang, dan dia langsung menaikkan jabatan Duang Jai sebagai kepala sekretaris. Tapi ternyata di TKP tidak ditemukan jasad siapapun, dan itu membuat Duang Jai kebingungan, takut Sahatep akan murka. Besoknya di kota Chiang Mai, Ruj meminta pada Bibi Men untuk ikut dengannya ke perkebunan karena ada masalah mendesak. Ternyata Ruj membawa Bibi Men untuk menemui Tai yang berhasil lolos dari ulah Sahatep. Tai memberitahu Bibi Men jika kini ingatannya sudah pulih sepenuhnya, jadi dia sudah tahu semua kebusukan Bibi Men. Bibi Men terkejut, dia hanya mengatakan jika dia melakukan semua ini demi Pin yang sangat mencintai Tai. Tentu Tai marah karena Bibi Men tidak hanya memisahkan Tai dengan Pla saja, tapi Bibi Men juga sudah membuat Tai kehilangan momen berharganya bersama Ten. Tanpa rasa malu Bibi Men meminta Tai untuk melanjutkan hidupnya dengan Pin dan bertanggung jawab pada Pin. Tai mengatakan jika dia dan Pin tidak pernah awiwo jadi kenapa dia harus tanggung jawab. Tai mengatakan jika dia tidak akan menuntut perbuatan Bibi Men dan Pin, asalkan mereka melepaskan Tai dari pernikahan palsu ini. Dan sebagai bentuk terima kasihnya juga, Tai berjanji akan melunasi hutang perkebunan, dan mendanai restorasi agar perkebunan bisa kembali berjaya lagi. Bibi Men setuju mendengar itu, tapi dia bingung menghadapi Pin yang pasti akan terguncang. Jadi setelah Tai terjatuh dan pingsan kemarin, beruntungnya Ten menelpon yang membuatnya terbangun dan bisa keluar dari kebakaran itu. Setelah ingatannya pulih, Tai memutuskan untuk kembali ke Bangkok dan mengakhiri hubungannya dengan Pin secara sepihak. Dia hanya meminta Ruj untuk menjaga Pin dengan baik. Sedangkan Pla dan Ten memiliki kehidupan yang jauh lebih baik berkat bantuan dari Sahatep. Bibi Men dia tidak memberitahu Pin jika ingatan Tai sudah sembuh, Bibi Men hanya mengatakan jika Tai harus kembali ke Bangkok karena perusahaan ayahnya yang banyak mengalami masalah. Di kediamannya, Tai mengundang Yawo untuk bertanya di mana Pla dan Ten. Yawo mencoba menyembunyikannya sesuai perintah Pla, yang akhirnya Tai pun memberitahunya jika Pla adalah istrinya dan Ten adalah anaknya. Tentu Yawo terkejut, Tai pun menunjukkan akta nikahnya bersama Pla, dan bukti tes DNA. Besoknya Yawo mengajak Ten untuk nonton bioskop, tapi ternyata Yawo mempertemukan Ten pada Tai. Tai tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya melihat Ten anak kandungnya, begitu juga dengan Ten yang sangat senang bisa bertemu Tai lagi. Sementara itu, Pla makan malam bersama dengan Sahatep sambil merayakan ulang tahun Sahatep. Tapi saat akan meniup lilin, Tai datang, tentu Sahatep syok karena mengira Tai sudah lenyap akibat kebakaran itu. Pla bingung dengan kehadiran Tai yang tiba-tiba, tapi Tai tidak menjawabnya, dan hanya menyindir Sahatep yang seperti malaikat tapi berhati iblis. Lalu Tai meminta Pla untuk keluar dan menemui Yawo di parkiran. Setelah Pla pergi, Tai melirik tajam ke arah Sahatep, dan mengatakan jika ingatannya sudah pulih sepenuhnya. Sahatep semakin ketakutan dan bertanya apa yang sebenarnya Tai maksud. Tai mengatakan jika dia tidak akan mengungkit kejahatan Sahatep padanya, asalkan Sahatep tidak mengganggu Pla dan Ten lagi, karena Tai hanya ingin hidup damai dan tentram bersama Ten dan Pla, jadi dia akan melupakan masalah ini. Di luar Pla mendesak Yawo bertanya di mana keberadaan Ten, lalu Tai keluar dan meminta Pla untuk ikut dengannya jika ingin bertemu Ten. Tai mengajak Pla ke rumahnya, tentu Pla terkejut dan dia langsung mencari Ten ke dalam, tapi sayang dia tidak menemukannya, lalu dengan kesal dia bertanya pada Tai di mana Ten. Tai meminta Pla untuk berhenti berpura-pura karena kini Tai sudah ingat semuanya, jika Pla adalah istri sahnya, termasuk dia yang ayah kandung Ten. Pla terkejut ingatan Tai sudah pulih, dia pun mengatakan jika Ten bukanlah anak Tai. Tai menunjukkan hasil tes DNA itu, yang membuat Pla tidak bisa mengelak lagi. Tai kesal kenapa Pla selalu saja menyakitinya, Pla sudah mengkhianati Tai 6 tahun lalu, dan Pla menjauhkan Tai dari anak kandungnya. Pla hanya terdiam merasa dirinya memang kejam pada Tai. Lalu Tai meminta Pla untuk tinggal di sini dan menuruti semua perintahnya, karena kalau tidak, Tai akan memberitahu Ten jika Pla sudah berbohong tentang ayah kandungnya, dan pasti Ten akan membenci Pla. Pla hanya terdiam dengan wajah yang sangat takut, lalu Tai menjelaskan jika dia meminta Pla tinggal di sini bukan karena Tai masih menyukainya, tapi ini semua karena Tai yang ingin dekat dengan Ten. Tak lama, Ten datang dengan wajah gembiranya dan mengatakan jika dia sangat senang tinggal di sini. Sejak hari itu, kedekatan Tai dan Ten layaknya ayah dan anak, meski Ten tidak mengetahui jika Tai adalah ayah kandungnya.
Sementara di Chiang Mai, Pin masih dengan perasaan kasmarannya ketika mendapat pesan-pesan cinta dari Tai. Padahal pesan itu diketik oleh Rouge, sesuai perintah Bibi Man. Besoknya Tai mengajak Pla ke kantornya, dan memperkerjakannya sebagai sekretaris. Awalnya Pla menolak karena ini bukanlah fashionnya, tapi Tai mengatakan jika Pla tidak ingin bekerja menjadi sekretarisnya, lebih baik Pla di rumah saja menjadi ibu rumah tangga, karena Tai akan menyokongnya mulai sekarang. Tai tidak akan mengizinkan Pla untuk bekerja di luar, apalagi bersama Sahatep. Setelahnya mereka menjemput Ten di sekolah, dan terlihat seperti keluarga cemara. Sementara itu Sahatep berhasil membawa Kong kembali yang selama ini tinggal di Myanmar. Tentu kehadiran Kong hanya menjadi umpan bagi Sahatep untuk mendapatkan Pla. Tak lama Pla datang tentu dia sangat bahagia bertemu dengan Kong, dan begitu juga Kong yang sangat senang. Pla berterima kasih pada Sahatep yang sudah membawa pulang kakaknya, lalu dia pun membawa Kong pergi karena dia akan menyewakan kontrakan untuk Kong. Tapi tak lama mobil mereka dicegat oleh Tai, tentu keduanya terkejut. Tai dengan lirikan tajam menyapa Kong, namun Kong langsung menjelaskan jika dia bukanlah pembunuh Om Pi Bob. Entah apa yang direncanakannya, Tai mengajak Kong untuk ikut dengannya pulang karena bagaimanapun Kong adalah kakak iparnya. Tai memperkenalkan Kong pada Ten, tentu Kong terkejut Pla sudah memiliki anak bersama Tai. Saat di kamar, Pla bertanya kemana aja Kong selama 6 tahun ini. Kong menceritakan jika dia menjadi simpanan mafia, sekaligus bekerja di kasino. Tapi si Kong yang otaknya miring ini, malah memilih mafia yang lebih kaya yang malah membuat hidupnya semakin menderita. Pla sangat kasihan mendengar apa yang sudah dilalui Kong, lalu Kong bertanya bagaimana bisa Pla menikah dan memiliki anak bersama Tai, padahal Pla tahu jika Tai pernah pacaran dengan Kong. Pla mengatakan jika ini dimulai dari wasiat yang ditulis Om Pi Bob. Kong terkejut, dan jadi tahu jika Pla dan Tai tidak menikah atas dasar cinta. Besoknya Tai memberikan uang saku bulanan untuk Kong jajan sebelak, lalu Kong bertanya apa Tai sudah percaya jika dia bukan pembunuh Om Pi Bob. Tai mengatakan jika dia tidak ingin memikirkan itu dulu, karena saat ini Tai ingin menikmati kebersamaannya dengan Ten tanpa merasakan dendam pada siapapun. Sementara di Chiang Mai, Peng teman lama Pla yang pernah bekerja menjadi supir Om Pi Bob, dia tak sengaja melihat Pin dan tersenyum dengan licik. Entah apa niatnya, tapi sepertinya dia memiliki niat jahat. Sebelum tidur, Tai memberikan Pla baju dinas malam untuk mereka awiwo, namun dengan malu-malu Pla menolak karena dia tidak suka baju transparan seperti ini. Tai mengatakan jika mereka suami istri, jadi kenapa Pla merasa seperti itu. Kong melihatnya dari balik pintu, dan terlihat sangat kesal dengan keromantisan Pla dan Tai. Hong pun menghampiri mereka dan mengatakan jika bajunya sangat bagus, dia pun memintanya dari Pla. Tai dan Pla terkejut, dan naifnya Pla memberikannya. Kong bertanya apa Tai membayangkan Kong ketika membeli baju ini, karena bajunya sangat pas untuk tubuh Kong. Tak lama Ten datang dan mengatakan jika dia ingin tidur bersama bibi dan ibunya malam ini, jadi Tai tidur sendirian. Di tengah malam, Kong mengendap-endap ke kamar Tai sambil menggunakan baju itu, dan tanpa rasa malu dia memeluk Tai dan menciumnya. Tentu Tai terbangun dan terkejut melihat Kong. Kong melanjutkan rayuannya dan mengatakan jika dia sangat mencintai Tai, dan Kong juga tahu Tai juga mencintainya karena pernikahan Tai dengan Pla itu hanya karena wasiat. Tai tak habis pikir dengan kelakuan Kong yang di luar nurul, dia pun beranjak dari kasur dan meminta Kong untuk keluar. Kong semakin menjadi dan mengatakan jika dia akan berteriak seakan-akan Tai sudah melecehkannya. Tai terkejut mendengarnya, lalu dia mengatakan jika di kamar ini ada CCTV jadi Kong silahkan berteriak sekencang mungkin. Kong terkejut dengan rasa kesal dia meninggalkan Tai. Ternyata Pla masih belum tidur, dan dia tahu apa yang dilakukan Kong tadi. Sementara itu di dalam kamar Pin, Peng masuk diam-diam yang membuat Pin sangat syok. Peng langsung menodongkan pisau, dan bertanya kabar Pin dengan nada mengancam. Ternyata 6 tahun lalu, Peng yang memberikan tumpangan saat Pin galau-galaunya, dan membantu Pin menyewa villa, dan dia pun memperkaosnya. Beruntungnya Ruth mengetuk pintu, yang membuat Peng bergegas pergi. Ruth masuk kamar dan menemukan Pin dengan keadaan ketakutan sambil mengatakan jangan sakiti aku. Ruth meminta Pin untuk tenang, tapi pikiran Pin semakin tak terkendali, dia pun menusuk Ruth dengan gunting sampai terluka parah. Sebelum berangkat kerja, Tai memberitahu Pla jika semalam Kong mencoba merayunya.
Pla yang sudah tahu itu, dia bertanya memangnya kenapa. Tentu Tai terkejut dan kesal dengan sikap acuh istrinya. Pla membantah jika dia bukan acuh, dia hanya percaya jika Tai tidak mungkin selingkuh. Tapi tetap saja Tai kesal, Pla pun membujuknya agar Tai tidak ngambek lagi. Situasi itu Tai manfaatkan untuk menggoda Pla, dan mengajaknya membuat adik untuk Ten. Pla terlihat malu-malu dan berlari menjauh, tapi Tai mengejarnya. Saat tiba di lantai bawah, mereka dikejutkan dengan kedatangan Pin, dan Pin juga tak kalah terkejut dengan keromantisan mereka, dan bertanya kenapa Pla bisa ada di sini. Pla mencoba menenangkan Pin, namun dia malah kena tampar, yang membuat Kong naik darah dan mengingatkan Pin untuk tidak menyentuh Pla atau Pin akan habis di tangan Kong. Pin mengatakan kenapa Tai seperti ini, padahal mereka sudah menikah dan saling mencintai. Tai mengatakan apa Bibi Men tidak memberitahu Pin jika ingatan Tai sudah kembali, dan tahu Pin dan Bibi Men sudah menipunya dengan identitas palsu dan pernikahan palsu juga. Pin terkejut, dia tidak bisa menerima semua ini dan dia berakhir pingsan. Setelah membawa Pin ke rumah sakit jiwa, Tai dengan kesal menelpon Bibi Men dan mengatakan jika Pin datang ke Bangkok, dan dia sudah tahu semuanya. Bibi Men kesal kenapa Tai menceritakannya pada Pin, padahal biarlah Pin bahagia walau di atas kepalsuan. Tai tak habis pikir dengan Bibi Men yang sangat berhati dingin sampai membuat Pin sakit jiwa selama 6 tahun ini, itu semua karena ulah Bibi Men. Sementara itu Kong menceritakan hal tadi pada Sahatep, dan mengatakan jika ini kesempatan Sahatep untuk merebut Pla dari Tai. Dan mereka pun bekerja sama untuk memisahkan Pla dan Tai, jadi Sahatep bisa bersama Pla, dan Kong bisa kembali pada Tai. Ini masih Kong definisinya, gak boleh ada yang nyakitin adik gue, selain gue sendiri. Sementara di rumah sakit, dokter menjelaskan jika keadaan Pin kembali ke titik awal, dan satu-satunya orang yang bisa membuat Pin sembuh adalah Tai. Tapi itu juga tidak mungkin, jadi satu-satunya cara adalah membuat Pin bisa menerima kenyataan jika Tai bukanlah suaminya. Pla bertanya apa jika Tai kembali pada Pin, Pin akan sembuh lagi. Dokter mengatakan jika itu bisa saja, tapi satu-satunya cara yang lebih bagus adalah membuat Pin legowo dan menerima kenyataan. Pla merasa iba pada Pin, dia rela merelakan Tai untuk kembali bersama Pin. Tentu Tai marah kenapa Pla selalu saja memikirkan orang lain, tanpa memikirkan perasaannya sendiri. Tai mengingatkan pada Pla untuk berhenti berpikir seperti itu, karena Pin pasti akan sembuh walau tanpa adanya Tai. Di malam hari, saat melihat Tai dan Ten yang tertidur berdua, Pla menangis. Dirinya juga sangat bahagia dengan keluarga kecil ini, tapi dia juga tidak tega bahagia di atas penderitaan Pin. Pagi-pagi sekali, Pla mengemasi barang-barangnya dan mengajak Ten untuk pergi. Untungnya Tai tahu niat Pla ini, dia pun memergokinya, tapi Pla tetap pada keputusannya untuk pergi dari Tai. Yang akhirnya Tai terpaksa memberitahu Ten jika dia adalah ayah kandungnya. Pla menghentikan Tai karena itu hanya akan membuat Ten bingung, dan benar saja Ten bingung karena dia tahunya ayahnya sudah meninggal. Kong datang dan memprovokasi Ten untuk membenci ayah dan ibunya yang sudah berbohong. Ten menangis, dan langsung memeluk Tai dan mengatakan jika dia sangat bahagia karena Tai adalah ayah kandungnya seperti yang dia mau. Tai dan Pla merasa lega, sedangkan Kong gagal menghancurkan mereka. Sementara itu, Pin membawa semua emas dan uangnya, dengan dipenuhi rasa kebencian pada Tai dan Pla. Sedangkan di kamar, Pla menangis dan mengatakan jika dia sangat kasihan pada Pin. Tai menenangkan Pla untuk berhenti berpikir seperti itu, karena kesembuhan Pin bukanlah tanggung jawab Pla. Pla tahu itu, dia hanya tak ingin menghancurkan kehidupan Pin seperti dulu. Tai bingung bertanya apa maksud perkataan Pla. Pla pun memberitahu saat Tai mengumumkan jika mereka menikah, Pin benar-benar terguncang sampai kabur dan berakhir di perkaos orang. Mendengar itu, Tai terkejut dan sangat syok berat. Di sisi lain, Sahatep mendapat kabar jika Li hamil dan seketika dia menjadi kebanggaan mertuanya. Sementara Pin, dia bertemu dengan Peng dan memberikannya emas berlian yang bernilai fantastis, asalkan Peng mau membantunya membalaskan dendamnya. Besoknya, Tai dan Pla mengunjungi perkebunan, namun sayang Pin menghilang entah kemana. Sementara itu, bibi pelayan mendapat telepon dari Pin yang memintanya memberitahu Tai untuk menemuinya sekarang. Kong mengambil telepon dan bertanya di mana lokasinya. Entah apa yang dia rencanakan, setelah menjemput Ten sekolah, Kong menyuruh Ten menunggu di mobil, sedangkan dia menghampiri Pin.
Tentu Pin terkejut dan bertanya di mana Tai. Kong mengatakan jika di sini dia mewakili Tai sebagai kakak iparnya, lalu meminta Pin untuk tahu malu sedikit saja, jangan menggunakan tragedi pemerkosaan itu untuk menarik perhatian Tai. Mendengar kata pemerkosaan, Pin terkena serangan panik. Namun Kong tetap nyerocos agar Pin menjauhi Tai, karena Tai sudah jijik dengan perempuan kotor seperti Pin. Pikiran Pin tak terkendali, dia pun menjambak rambut Kong dan membenturkannya ke kursi dengan ekstrim. Sementara itu, Pla dan Tai mengunjungi Rouge di rumah sakit, dan memberitahunya tentang gangguan panik jangka panjang Pin itu karena dia pernah diperkaos. Sedangkan Pin mencoba mengangkat tubuh Kong dan dibantu oleh Peng, yang tentu Peng mengenali Pin sebagai teman kampungnya, tapi terlihat Peng menyimpan dendam pada Kong. Tak lama Ten datang dan tentu dia juga dijadikan sandraan. Di sisi lain, Tai bersama Pla dan juga Mueng masih mencoba mencari Pin di area perkebunan. Tak lama Tai mendapat kabar dari bibi pelayan yang mengatakan jika Kong dan Ten tidak kunjung pulang. Tentu mereka berdua panik, dan Pla meminta Tai untuk fokus saja mencari Pin, dia akan pulang memastikan keadaan Ten. Di sebuah gubuk di tengah hutan, Kong dan Ten disekap oleh Peng sesuai perintah Pin, tapi Peng yang memiliki dendam berniat menghabisi Kong. Jadi saat Peng dipekerjakan oleh Pla untuk menjadi supir Om Pi Bob, Kong tidak suka, dan menjebak Peng seakan-akan Peng melecehkannya, padahal itu tidak sama sekali. Om Pi Bob tentu tidak terima kekasih hatinya dilecehkan, dia bersama para bodyguard menghabisi Peng dengan brutal. Dan ternyata kejadian di malam itu, Peng lah yang masuk ke kamar Om Pi Bob, dan menusuknya untuk membalaskan dendamnya. Kong terkejut, dia semakin ketakutan mencoba meminta maaf pada Peng. Tak lama Ten datang memohon agar bibinya tidak disakiti, namun itu membuat Peng semakin ngamuk, dan Kong pun berteriak jika Ten adalah anak kandung Pla. Tentu Peng terkejut karena Pla adalah teman baiknya. Sementara itu, Tai sudah mendapat telepon dari Pin yang memberitahunya jika Ten ada bersamanya, dan meminta Tai untuk datang. Mengingat semua kebaikan Pla, Peng tentu tidak tega untuk menyakiti Ten, dia pun membawa Ten dan menunjukkan arah untuk keluar dari hutan ini. Di sisi lain, Pin begitu senang bertemu dengan Tai, dan meminta Tai untuk hidup bersama lagi seperti dulu. Tai menyetujuinya dia akan hidup bersama Pin, hanya sebagai adik kakak, tentu Pin tidak mau. Tai meminta Pin untuk membuka matanya karena di luar sana ada orang yang mencintai Pin dengan tulus dan akan membuat hidup Pin bahagia. Pin menyangkalnya jika dirinya sudah rusak jadi mana ada orang yang tulus mencintainya. Dengan sangat frustasi Pin memberikan pistol dan meminta Tai untuk membunuh Peng orang yang sudah membuat kehidupannya hancur, karena dengan begitu Pin akan kembali normal dan tenang menjalani hidup. Di sisi lain, Pla dan Mueng berhasil melacak keberadaan Ten lewat GPS yang Tai pasang di jam milik Ten. Pla meminta Mueng untuk di sini saja dan menelpon polisi. Sementara Kong dia berhasil kabur setelah melumpuhkan kawan Mueng. Dia berlari dan bersembunyi, dan tak diduga Ten datang menghampirinya, dan mengatakan jika dirinya tidak tega meninggalkan bibinya sendirian. Melihat itu Kong sangat terharu, dan meminta Ten berlari keluar hutan dan meminta bantuan orang, sementara Kong akan mengalihkan perhatian preman itu. Beruntungnya Ten berhasil keluar dan bertemu dengan Mueng. Pla juga berhasil menyelamatkan Kong yang akan ditembak oleh preman itu. Sementara itu, Pin dan Tai datang ke gubuk tapi tak ada satu orang pun di sana. Tentu Tai khawatir pada Ten, dan juga kesal pada Pin yang bisa-bisanya percaya pada Peng. Peng datang dan sudah menodongkan pistol ke arah Tai sesuai kesepakatannya bersama Pin. Peng juga memiliki dendam pada Tai karena ulah Om Pi Bob, jadi dia juga akan membunuh Tai sama seperti dia membunuh Om Pi Bob. Pin kesal sontak dia memukul Peng, namun dia terpental. Peng murka dan menodongkan pistolnya ke arah Pin, tapi itu digagalkan oleh Pla, dan terjadilah perkelahian antara Tai dan Peng. Pla memohon agar Peng tidak melakukan hal itu karena ibunya pasti akan kecewa. Peng tidak peduli karena toh ibunya juga sudah mati jadi tidak ada alasan baginya untuk hidup dengan benar. Tai yang kesal dia mengatakan walau ada atau tidak ibunya, Peng akan tetap menjadi monster yang tega menghancurkan gadis tidak bersalah seperti Pin. Pla terkejut dan dia jadi tahu Peng lah si pemerkaos itu. Kemarahan Peng pada Tai semakin menjadi, dia pun menembaknya, tapi ternyata itu adalah darah Peng yang ditembak duluan oleh Bibi Man. Semuanya terkejut terlebih Pin.
Bibi Man dengan kebenciannya selama ini, menembak Peng tanpa ampun untuk membalaskan dendam Pin. Pin semakin histeris, tak lama kepolisian datang dan menangkap Pin dan Bibi Man. Setelahnya, Pla dan Tai mendatangi Ten yang sudah diamankan oleh kepolisian, dan tentu mereka bangga dengan sikap berani dan peduli Ten pada bibinya. Bibi Man didakwa atas kasus pembunuhan pada Peng, dan dia meminta Tai untuk tetap menjaga Pin sesuai keinginan almarhum Pak Wiset. Sedangkan Pin setelah kejadian itu, kejiwaannya semakin memburuk sehingga dia tidak bisa melanjutkan proses hukuman. Hari-hari Tai dipenuhi kebahagiaan bersama Ten dan juga Pla yang kini mereka bisa hidup dengan damai. Sementara itu, Duang Jie menaruh obat tidur di minuman Li, sehingga Li terlelap sampai tenggelam saat mandi. Tentu ini semua perintah Sahatep agar Li keguguran. Di sisi lain Kong yang sudah tobat meminta Sahatep untuk mundur saja karena kini Pla dan Tai sudah bahagia. Tentu Sahatep tak gentar, dia memprovokasi Kong untuk kembali merebut Tai dan menjadi nyonya di rumah itu seperti dulu. Kong terdiam sejenak, dia tidak ingin menjadi jahat lagi, apalagi pada Pla dan Ten. Tapi Sahatep malah mengancamnya dengan menunjukkan bukti transferan saat Kong berjanji akan memisahkan Pla dan Tai. Tentu Kong terkejut, dia takut Pla akan membencinya saat tahu itu. Saat makan malam, Kong hanya terdiam menyaksikan kebahagiaan Pla, Tai dengan Ten yang benar-benar terlihat seperti keluarga cemara. Di hatinya tentu Kong menyesal, andai aja dia gak maruk, mungkin dia yang ada di posisi Pla sekarang bersama Tai. Di tengah malam, Kong menceritakan pada Pla tentang perjanjiannya dengan Sahatep yang akan membuat Pla dan Tai berpisah. Kong mengaku jika dia sangat iri pada Pla, tapi akhirnya kini Kong sadar memang Pla pantas mendapat kebahagiaan ini, berbeda dengannya. Pla menenangkan Kong dan mengatakan jika dia tidak masalah dengan perjanjian itu, asalkan Kong berjanji mau berubah dan tidak kabur lagi. Besoknya Pla menemui Sahatep dan memintanya agar berhenti mengganggunya dengan memperalat Kong, karena Pla sangat mencintai Tai, dan walaupun dirinya harus berpisah dari Tai itu tidak akan membuat Pla berpaling pada Sahatep. Sahatep terus memprovokasi Pla, jika Tai sudah berselingkuh dan tidur dengan Kong, jadi harusnya Pla sadar. Tak diduga Tai datang dan tentu kesal dengan fitnah itu, Pla pun menenangkannya agar Tai tidak gelap mata. Yang akhirnya Tai pun hanya mengingatkan Sahatep atas peringatannya waktu itu untuk menjauhi Pla. Sahatep keceplosan sendiri, dia mengatakan jika bukan salahnya perihal Tai tenggelam waktu itu. Pla terkejut, dan Tai pun memperjelas jika Sahatep orang yang membiarkannya tenggelam 6 tahun lalu. Tentu Pla sangat marah. Sahatep ketar-ketir meminta Pla untuk tidak percaya omongan Tai. Tak lama Ruj datang dan langsung mengatakan pada Pla jika beberapa minggu lalu Sahatep mencelakai Tai lagi, bahkan hampir membakar Tai hidup-hidup. Tak lama para ajudan datang, dan Sahatep langsung memerintah mereka untuk menghabisi Tai dan Ruj, dan jangan menyentuh Pla. Pergelutan pun terjadi, dan dari belakang Sahatep memukul Tai dengan tongkat, yang membuat Pla marah dan menendang Sahatep dengan keras. Tentu tak hanya badannya yang sakit, hatinya juga teriris ditendang oleh orang yang dia cintai. Lalu mereka pun pergi dari sana. Di rumah sakit, dokter memberitahu jika Li mengalami keguguran karena dosis obat tidur yang sangat banyak. Ayah Li marah pada Sahatep kenapa Li bisa diberikan obat tidur, namun tentu Sahatep pura-pura tidak tahu. Duang Jie datang dan mengaku jika dia yang memberikan obat tidur itu, karena dia ingin Li mati agar bisa bersama Sahatep. Tentu Duang Jie melakukan ini untuk melindungi Sahatep dari amukan mertuanya. Sahatep pun pura-pura marah pada Duang Jie agar orang-orang percaya. Ayah Li marah besar dan meminta Duang Jie untuk dijebloskan ke penjara. Sementara Tai tiba-tiba dia mengalami sakit kepala sampai pingsan, tapi setelah melakukan pemeriksaan ternyata itu hanya sakit kepala karena kelelahan. Tapi Tai ternyata berbohong tentang penyakitnya itu pada Pla, karena tidak mau membuatnya sedih. Sementara Kong dia menyadari jika keadaan Tai parah, dan langsung bertanya sebenarnya Tai sakit apa. Kong memaksa Tai memberitahunya karena kalau tidak, Kong akan memberitahu ini pada Pla. Tai mencegahnya dan mengatakan yang sebenarnya tentang penyakitnya ini. Besok paginya, Tai pamit untuk pergi keluar kota karena ada urusan bisnis, dan dia meminta pada Ten untuk menjaga ibunya dan tidak nakal. Tai juga memeluk Pla dengan sangat erat seakan-akan itu pertemuan terakhir. Ternyata Tai bukan pergi keluar kota, tapi dia bersiap untuk melakukan operasi.
Kong hanya termenung sedih, dia tidak tega jika Ten harus kehilangan ayahnya lagi. Melihat Kong yang menangis, Pla bertanya apa terjadi sesuatu. Kong tak tahan, dia pun mengatakan jika Tai tidak pergi keluar kota, melainkan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Saat di perjalanan Tai dicegat oleh pria bermotor, yang langsung menodongkan pistol, tapi untungnya Tai langsung masuk mobil dan berhasil kabur. Ternyata pria itu adalah Chua yang dipekerjakan oleh seseorang untuk menjadi pembunuh bayaran. Ya tidak lain tidak bukan, Sahatep adalah dalangnya yang masih berambisi untuk membunuh Tai agar mendapatkan Pla. Sementara itu Pla datang ke rumah sakit, dan tahu jika suaminya mengidap tumor otak. Dan operasi yang dijalani Tai pun sangat berbahaya yang bisa menyebabkan kelumpuhan total. Di sisi lain, Sahatep terlibat perkelahian dengan ayah Li yang sudah tahu jika Sahatep lah dalang dari kegugurannya Li. Sahatep terkejut dan mengatakan jika video itu hanyalah deepfake yang direkayasa. Ayah Li tidak percaya dan mengancam Sahatep, jika mulai sekarang kehidupan Sahatep tidak akan pernah tenang. Besoknya, alhamdulillahnya operasi Tai berjalan dengan lancar, namun tetap harus melakukan pemeriksaan. Dan dokter juga meminta Pla untuk banyak berdoa agar Tai bisa bangun dengan keadaan normal. Scene berpindah pada Sahatep yang mengunjungi Duang Jai di penjara. Sahatep memberikan cincin untuk melamarnya dan mengatakan jika Duang Jai adalah satu-satunya wanita yang selalu mempercayainya. Duang Jai menangis tak percaya, dia sangat bahagia. Sahatep pun memeluknya sambil membisikkan agar Duang Jai bersaksi jika Duang Jai yang mencuci otak Sahatep untuk memberikan obat tidur itu, dan Sahatep juga berjanji jika setelah Duang Jai bebas mereka akan menikah dan hidup bahagia. Jadi tujuan Sahatep melamar Duang Jai hanya untuk merayunya, agar Sahatep tidak disalahkan mertuanya yang sangat kejam. Tapi Duang Jai yang udah kecintaan banget sama Sahatep, dia pun setuju. Besoknya, ibu membawa Sahatep ke kediaman ayahnya yang kini sudah sadarkan diri. Ibu meminta Sahatep untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan sang ayah. Sahatep mengelaknya karena dia takut akan dipukuli lagi, tapi walau dengan ketakutan dia tetap memohon ampun, dan sang ayah mengatakan kenapa Sahatep kurus sekali, apa dia tidak makan banyak. Seketika air mata Sahatep pecah, dia pun langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Ibu yang melihat itu pun tak kuasa, namun tiba-tiba Sahatep tertembak tepat di kepalanya, yang membuat ibu dan ayahnya histeris. Tentu ini ulah ayah Li untuk membalas dendam atas apa yang Sahatep lakukan pada anak kesayangannya. Duang Jai tentu histeris saat tahu Sahatep sudah meninggal. Di sisi lain, Tai dalam proses penyembuhan dan alhamdulillahnya dia tidak mengalami kelumpuhan. Tai selalu didampingi oleh Ten, kadang ketika melihat Ten dirinya selalu teringat pada ayahnya. Tak lama Kong masuk dan meminta maaf atas perselingkuhannya dulu, namun Tai tidak mau mengungkit masa lalu lagi. Kong mengatakan jika dulu dialah yang merayu Om Pibop, padahal Om Pibop berusaha menolaknya. Kong berharap setelah menceritakan kebenarannya, Tai bisa memaafkan sang ayah. Dia pun kembali melihat foto-foto ayahnya, dan ponsel sang ayah yang terdapat wallpaper foto Tai. Dan saat Tai wisuda dulu, ayahnya diam-diam datang namun tak berani menyapa, dan hanya bisa memotret Tai dari kejauhan. Tai menangis mengingat itu, dan Pla datang menenangkannya. Sementara Pin keadaannya sudah mulai membaik, berkat Ruch yang selalu mendampinginya dan tidak pernah meninggalkannya. Pin meminta Ruch untuk membawakan sapu tangan sulamannya pada Bibi Men, dan terdapat sepucuk surat di dalamnya, yang mana Pin berterima kasih karena Bibi Men sudah menyayangi Pin. Ruth terus memberitahu Pla dan Tai akan perkembangan Pin, dan Pla mengatakan jika mereka sangat merindukan Pin. Tai dan Pla kini berada di Chiang Mai menggantikan Ruth yang sibuk mengurus Pin. Tai merasa sangat bahagia dan bersyukur, karena masalah apapun yang menimpanya, tapi takdir selalu membawa Tai pada Pla. Kebahagiaan mereka terus bertambah ketika melihat kepintaran dan kegemasan Ten, yang selalu saja menjaili karyawan ayahnya. Tai tertawa melihat Ten, dan mengatakan jika sepertinya mereka harus membuat adik untuk Ten. Masih menggunakan pakaian Dewa Cinta, Ten bertanya kenapa ayah dan ibunya bisa jatuh cinta dan menikah. Pla menjawab jika ayah Ten yang memaksanya untuk menikah, padahal dia tidak mau. Tai kembali meledek Pla, jika Pla lah yang jatuh cinta duluan tapi gengsi mau bilang. Dan film pun tamat, Sodaqallahul Adzim, terima kasih ya sudah menonton.